Di tengah era kekacauan, di antara abu peperangan abadi, lahirlah pahlawan terkuat penyembuh Agung Gron. Dia seorang diri bangkit melawan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jika iblis yang kejam adalah musuh segala makhluk, maka dia adalah musuh alami mereka. Karena, dia bahkan lebih kejam dan brutal daripada mereka. Namun, semua yang fana pasti mati. Dia dan rekan-rekannya gugur dalam pertempuran terakhir dengan penuh penyesalan. Seorang rekannya tersenyum damai di saat-saat terakhir, menghilang dalam cahaya hijau. Gron telah mati. Para iblis merayakannya, karena mereka tidak akan pernah lagi terbangun dalam ketakutan akan dirinya. Yang kuat kini bertindak brutal tanpa menahan diri, dan ras iblis, yang bahkan lebih rendah dari binatang buas, telah terbebas dari segala batasan. Namun Gron, yang mati 5 tahun lalu, kini telah terlahir kembali dalam tubuh iblis rendahan. Pertama, dia akan menguburkan orang-orang tak bersalah yang telah kalian bantai selama bertahun-tahun ini. Setelah itu, dia akan menyapu bersih kalian dari muka bumi ini. Sepenuhnya dan tuntas. Gron yang terlahir kembali menerjang ke dalam pembantaian, dengan cepat menumbangkan seekor iblis. Ledakan energi besar meletus, menyapu bersih seluruh kawanan iblis dalam sekejap mata. Dia menghabisi iblis lain dengan tendangan yang sangat kuat. Kisah ini kembali ke perang besar di masa lalu, di mana para pahlawan berhadapan dengan Raja Iblis. Sebuah ledakan yang mengguncang langit dan bumi menandai puncak pertempuran. Di punggung binatang bulan, tirai perang besar terakhir akhirnya diturunkan. Raja Iblis telah dimusnahkan, tetapi 5 pahlawan agung juga harus membayar harga yang sangat mahal. Orang bijak Sofia dengan putus asa menggunakan penyembuhan cahaya suci, tetapi Guru Agung Gelong menghentikannya, luka mematikan dari Raja Iblis tidak dapat disembuhkan. Diam. Gelong menggeram di saat-saat sekaratnya. Dia dengan lemah mencegah, hentikan, jangan coba selamatkan aku lagi. Dengan senyum damai, Gelong berbisik, aku sudah puas dengan hasil ini. Kenangan membanjiri momen setelah kemenangan, ketika kelima pahlawan masih berdiri tegak di medan perang, tetapi janji untuk kembali bersama telah menjadi jauh. Namun kemudian suara Raja Iblis bergema, menyatakan bahwa inilah akhir pertempuran yang sebenarnya. Serat-serat daging berdarah miliknya tiba-tiba bangkit, melilit para pahlawan dalam kengerian saat mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu. Gelong terperangah menyadari kemampuan sejati Raja Iblis saat lengannya mulai diasimilasi. Tubuh kekar sang pahlawan perlahan berubah, lengan kirinya berubah menjadi cakar iblis yang mengerikan. Raja Iblis mencibir, menyebutnya bukan penyerapan, melainkan evolusi. Kekuatan kegelapannya menenggelamkan Gelong, memulai proses transformasi. Dia menyatakan bahwa mereka yang mengalahkannya pantas menjadi wadah baru untuk tujuan besar penghancuran dunia. Target utamanya adalah Gelong, yang terkuat di antara umat manusia. Sementara itu, pendekar pedang berambut pirang keabu-abuan terikat erat, memanggil nama Gelong dengan kesakitan. Dia lebih memilih mati di tangan kakaknya daripada menjadi alat pembantaian bagi Raja Iblis. Gelong mengangkat pedang besarnya, menghadapi permohonan putus asa dari rekannya. Sebuah suara bergema, mengungkapkan bahwa pendekar pedang itu adalah anggota keluarga terakhirnya yang tersisa. Kini, Gelong harus menghadapi adik kandungnya sendiri, berdiri di hadapan tragedi pembunuhan saudara. Sang adik mendesak, mengapa pedangmu gemetar? Kau tidak tega melakukannya. Gelong berdiri tegak, pedang besar di tangannya memantulkan gambaran putus asa adiknya. Raja Iblis menyeringai saat kekuatannya terus merasuki tubuh Gelong. Perlawanan tidak ada gunanya, separuh kanan tubuhmu sudah menyatu denganku. Sang adik tersenyum damai. Ternyata begitu. Untungnya, yang melemah bukanlah kau. Bilah pedang yang berlumuran darah dengan dingin merobek udara. Gelong menusuk dada adiknya sendiri dalam penderitaan yang mendalam. Sang adik berbisik, hanya Gelong yang kejam dan mematikan yang pantas mendapatkan kekuatan ini. Dia memanggil kakak untuk terakhir kalinya. Dan kemampuan bawaan Gelong, Gunung Mayat, Lautan Darah, Tisen Huyet Hai, teraktifkan, secara permanen meningkatkan kekuatan setelah setiap jiwa dimusnahkan. Seorang prajurit wanita yang ketakutan berteriak, Komandan Gelong. Ksatria berbaju besi dan gadis bernama Mirovi dengan tenang menghadapi kematian, menyerahkan diri dan rekan-rekan mereka kepadanya. Saat simbol-simbol muncul satu persatu di pipinya, Gelong menggertakkan gigi menahan rasa sakit yang luar biasa saat menyerap jiwa kedua dan ketiga. Dia mengeluarkan raungan putus asa, kekuatan barunya meledak dengan dahsyat. Raja Iblis mencibir, memangnya kenapa? Kekuatan yang ditukar dengan 3 nyawa hanya cukup untuk membebaskan tangan kananmu saja. Gelong membalas dengan tajam, tangan kanannya yang telah bebas mencengkeram gagang pedang. Untuk menghancurkanmu, 1 tangan sudah cukup. Dia berniat mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi Raja Iblis mencibir, wah, berniat memenggal kepalamu sendiri. Itukah solusimu? Gelong menggeram, cukup. Tangan Raja Iblis yang telah terdemonisasi menahan bilah pedang, menggeram, jangan uji kesabaranku lagi. Pedang itu hancur berkeping-keping di hadapan Gelong yang terkejut. Raja Iblis menyatakan saat pedang suci Sura tenggelam,
telah dihancurkan. Dia dengan puas menyombongkan diri. Mulai sekarang, tidak ada serangan di dunia ini yang dapat melukai tubuh tak terkalahkan ini lagi. Namun, suara retakan tiba-tiba terdengar, menandakan sesuatu yang tak terbayangkan. Gelong menggertakkan gigi, menggunakan tangan kanannya sendiri untuk menusuk bagian tubuh yang terkorupsi. Kau pikir aku tidak bisa menghancurkan? Apa yang bisa dilakukan pedang itu? Dia menggeram, merobek seluruh gumpalan daging yang dirasuki iblis itu dari tubuhnya. Diiringi teriakan mengerikan, "Gelong, kau!" Tubuh sang maha guru yang telah terkorupsi meledak dalam semburan darah dan daging yang mengerikan. Ingatan kembali menyeruak, di medan perang masa lalu, bayangan raksasa Raja Iblis yang kalah masih menyelimuti seluruh tanah kematian. Gron, sang pahlawan agung, terengah-engah di saat-saat terakhirnya, berpikir, aku telah meremehkanmu. Mati bersama Raja Iblis. Inikah akhirku? Terjatuh di tengah lautan darah, ia mengakui dengan pahit, tapi aku masih belum bisa memusnahkan ras iblis. Dan orang-orang yang harus kulindungi, aku tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ia menundukkan kepala dalam keputusasaan, darah segar mengalir dari sudut mulutnya, menerima kekalahannya. Hantu Raja Iblis muncul, melontarkan ejekan kepada sang pemenang yang sekarat, sungguh disayangkan. 5 tahun kemudian, di wilayah ras iblis, seekor iblis sedang bergumam ketika dipotong oleh yang lain. Kepala suku, cukup mengoceh. Apa yang akan kita lakukan malam ini? Kepala suku belalang sembah itu membentak, menjelaskan bahwa mereka sedang mempersiapkan upacara peringatan kelima Raja Iblis. Berdiri di depan kawanan iblis yang bersujud, kepala suku dengan hikmat mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan upacara persembahan agar generasi baru tidak melupakan pengorbanan tuan mereka. Ia memerintahkan, sekarang, upacara dimulai. Pertama-tama, kita akan membantai 4 persembahan murni ini. Bilah tajamnya terayun ke atas, mengarah ke manusia-manusia yang terikat. Seluruh kawanan iblis mengaum, menyerbu ke dalam pembantaian yang gila dan kacau. Kepala suku mengumumkan bagian selanjutnya dari ritual. Setelah itu, kita akan menumpahkan darah seekor iblis untuk dipersembahkan kepada beliau. Persembahan itu diangkat, seseorang yang tubuhnya terbalut perban putih, tergantung di antara sulur-sulur berduri. Dialah Gron. Gron perlahan membuka mata, kesadarannya kembali samar-samar. Tempat ini, di mana ini? Melihat ke bawah dari posisi tergantung terbalik, ia bertanya-tanya, bukankah aku sudah mati? Tiba-tiba, kepala suku belalang sembah itu mencengkeram kepalanya, menggeram, jangan bergerak, sampah. Ia terus menghina, kau adalah iblis terlemah, bahkan tidak pantas memiliki nama. Gron tertegun, kedua matanya melebar saat mendengar kata itu, seekor iblis. Kepala suku mengangkat bilah pisaunya tinggi-tinggi, bersiap menghabisinya, oleh karena itu, digantung di sini sebagai persembahan adalah kehormatan terbesarmu. Gron mengayunkan tebasan yang tegas, seberkas cahaya hijau menyala dalam kegelapan. Sulur-sulur yang mengikatnya terpotong dalam sekejap mata. Darah segar menyembur, serangan balik itu berhasil. Kepala suku belalang sembah itu menggeram marah. Kenapa kau bergerak sembarangan? Kau sudah merusak segalanya. Ia terperangah, bertanya-tanya. Tidak, mungkinkah itu disengaja? Gron mendongak, mata hijaunya bersinar menakutkan. Iblis sialan, kau tidak mengenaliku lagi. Kepala suku itu gemetar, tergagap. Kau. Ia mengucapkan nama itu dalam ingatan dengan ngeri. Saat hantu yang marah muncul di belakang Gron, Gelong, ingatan kembali menyeruak. Kepala suku belalang sembah saat itu hanyalah prajurit rendahan di kapal perang armada iblis. Ia sedang menendang seorang rekrutan baru, berteriak, lihat apa? Kembali ke belakang dan dayung perahu, rekrutan baru bodoh. Lalu ia mendesak kerumunan, 4 tuan sedang mengawasi, berusaha lebih keras lagi. Itu 5 tahun lalu, ketika armada perkasa 4 Raja Iblis Agung memasuki wilayah perairan manusia, dan 1 orang muncul. Orang itu datang untuk menghentikan seluruh armada iblis. Dia adalah Maha Guru penyembuh dari Sekte Belas Kasih, Profesor Kehormatan di Akademi Kerajaan, Gelong. Raja Iblis Penghancur Kalisa menggeram memerintah, patuhi aku. Gelong hanya menggenggam erat gagang pedangnya dalam diam, siap untuk pertempuran yang menentukan. Kembali ke saat tepat setelah pertempuran, prajurit belalang sembah yang tercengang itu melapor, mereka mati. Semua mati. Dia, sang penyintas yang beruntung, berkata dalam keputusasaan, semua orang kecuali Tuan Siu telah tewas. Raja Iblis Perang Midenikok, Raja Iblis Penghancur Kalisa, Raja Iblis Sihir Balrog, semuanya tumbang di hadapan pedang 1 orang. Di tengah lautan darah dan badai, Gelong berdiri di sana, tatapannya tetap teguh tak tergoyahkan. Dalam hujan lebat dan guntur yang menderu, sosok agung Gelong muncul seperti dewa perang di tengah lautan mayat musuh. Menghadapi aura pembunuh itu, seekor iblis belalang sembah hanya bisa membeku dalam kengerian yang ekstrem. Gron diam-diam memikirkan kelemahan iblis krustasea,
hanya dengan menyerang sendi secara akurat, mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Ia bertanya-tanya apakah ia telah terlahir kembali, karena kemampuan bawaannya gunung mayat, lautan darah telah dikembalikan ke level 1. Para iblis menggeram, habisi dia. Serbu bersama. Dan Janhu. Tanpa ragu sedikitpun, Gron mengayunkan pedangnya, memenggal kepala seekor iblis dalam sekejap mata. Segera setelah itu, ledakan energi menyapu bersih seluruh kawanan iblis yang menyerbu. Gron menyadari bahwa iblis-iblis ini terlalu lemah. Jiwa 9 dari mereka hanya membantu kemampuannya meningkat ke level 9. Seekor iblis kelabang raksasa muncul, tubuh bagian bawahnya telah terpotong, menggeliat kesakitan. Ia dengan gila-gilaan mencambukkan ekornya yang panjang menjuntai. Sebilah pisau tajam menancap ke tubuhnya. Iblis kelabang itu menjerit dalam keputusasaan, sakit sekali. Bajingan, cepat lepaskan aku. Gron duduk diam di tengah medan perang yang berlumuran darah, dikelilingi oleh mayat iblis yang baru saja ia bantai. Ia melihat ke bawah pada tubuhnya yang penuh luka. Ia mencoba menggunakan seni penyembuhan, salah satu kekuatan intinya di masa lalu. Namun alih-alih cahaya penyembuhan, lengannya malah berubah menjadi massa ular hitam yang mengerikan, membuatnya tertegun. Mengapa tanganku jadi begini? Tangannya sepenuhnya bertransformasi menjadi cakar monster. Tidak. Ia menatap putus asa ke mayat iblis lain, tidak dapat mempercayai kenyataan. Tubuhnya menggeliat kesakitan, Gron ambruk ke genangan darah. Ia tenggelam dalam lautan darah, ngeri menyadari kebenaran yang kejam. Aku tidak terlahir kembali, melainkan bereinkarnasi menjadi seekor iblis. Gron mengaum dalam amarah, jijik pada sifat iblisnya sendiri, ras yang memalukan. Ras rendahan, ia terus berteriak penuh penghinaan. Keberadaan mereka tak bernilai, kecuali untuk kubantai. Gron menenangkan diri sesaat, matanya memancarkan perhitungan dingin. Ia tersungkur, memuntahkan cairan menjijikkan dari tubuh iblisnya. Seekor iblis kelabang raksasa mendekat, mengancam, sebelum kuhabisi, aku akan menyiksamu sampai kau berteriak seperti manusia. Gron berdiri di tengah lautan darah, berpikir, aku tidak tahu mengapa aku berakhir dalam keadaan ini. Iblis kelabang itu bertanya-tanya mengapa pengecut di depannya begitu berbeda, tetapi ia yakin bisa membuatnya takut. Tanpa peringatan, Gron menyerbu dengan kecepatan mengerikan, melancarkan tebasan yang merobek udara. Iblis kelabang raksasa itu terbelah dua dalam sekejap mata. Berdiri di tengah hujan darah, Gron bertanya pada diri sendiri, namun, agar aku bisa terus membantai para iblis, apa yang perlu kusesali? Ia menyimpulkan dengan senyum menyeramkan, mata bersinar. Ia ingat bahwa 5 tahun telah berlalu sejak pertempuran yang menentukan melawan Raja Iblis. Sebaiknya cari tempat berlindung dulu, lalu cari tahu situasinya nanti, putus Gron. Ia mengenali tengkorak raksasa Gunung Bundar, medan perang lama tempat ia pernah mengalahkan raksasa. Gron dengan pahit menyadari bahwa iblis generasi berikutnya telah membangun benteng tepat di atas tulang belulang musuh lama. Dari atas, ia menemukan gua yang pernah ia gunakan sebagai tempat berlindung sementara. Menyadari tidak ada jejak iblis, ia memutuskan ini akan menjadi tempat persembunyian yang aman. Bara api yang hangat membubung dari api unggun. Dalam kegelapan gua, Gron diam-diam duduk di samping api, memulai kehidupan baru. Gron merenung menatap api, matanya teguh tetapi menyembunyikan kesedihan. Tangan iblisnya dengan cermat mengukir patung kayu kecil, mereplikasi sosok orang-orang di masa lalu. Sebuah ingatan tiba-tiba muncul, ketika Gelong berteriak karena celana barunya terbakar habis di tengah pertempuran. Gron menyindir keterampilan menjahit Fei. Sementara ksatria berbaju besi itu mengakui harus menggunakan bahan seadanya. Seluruh kelompok, dari adik laki-laki berambut pirang hingga orang bijak Sofia, tidak bisa menahan tawa melihat penampilan rok daun Gelong. Wajah komandan kekar itu menjadi gelap karena marah dan malu. Kembali ke masa kini, Gron melihat patung-patung kayu itu dengan senyum sedih. Ia dengan lembut mengambil patung ksatria berbaju besi, rekan setim yang pendiam, lalu meletakkannya bersama yang lain, mereplikasi tim pahlawan masa lalu. 5 patung kayu kecil berdiri berdampingan, pengingat bisu akan masa lalu yang gemilang. Gron menundukkan kepala, merenungkan kesalahan di masa lalu. Seandainya saat itu, aku bisa melakukan yang lebih baik. Ia menyalahkan dirinya sendiri dalam hati. Namun kemudian, matanya menjadi dingin, tangannya mengepal dan menghancurkan patung dirinya di masa lalu. Ia melemparkan pecahan kayu ke dalam api, bertekad untuk memutuskan hubungan dengan jati dirinya yang lama. Sosok pahlawan Gron yang dulu tenggelam dalam lautan api. Ia merenungkan tak terhitungnya nyawa yang telah dihancurkan oleh ras iblis selama 5 tahun terakhir. Tapi kini, ia akan memanfaatkan identitas iblis ini untuk menghancurkan mereka dari dalam. Tiba-tiba, Gron memegangi kepalanya kesakitan saat ingatan tubuh ini mulai muncul. Di masa lalu iblis itu, ia hanyalah makhluk lemah yang dihina karena berani makan daging. Seorang budak garis keturunan ular, dipaksa melakukan kerja paksa seperti seorang petani.
Dalam ingatan tubuh ini, suara lemah terdengar, "Guru, apakah pelajaran besok juga teori? Kami para murid sangat menantikan sesi praktik." Aliran ingatan terputus. Mata hijau Gron bersinar dalam kegelapan saat ia membisikkan tentang pelajaran masa lalu. Ia berdiri, merenungkan sifat ras iblis, alat perang yang hanya tahu cara membunuh. Namun, hanya dalam 5 tahun singkat, mereka telah mengembangkan peradaban dan berakar kuat di tanah ini. Gron menyalahkan dirinya sendiri, menganggap semua tragedi di masa lalu disebabkan oleh dirinya yang tidak cukup kuat untuk menyelesaikan semuanya. Ia melihat ke arah Fajar dengan tekad baja, bersumpah bahwa di kehidupan ini ia akan menjadi lebih kuat untuk menyapu bersih musuh dari muka bumi. Sebuah peta muncul, menandai lokasi dia saat ini, kamp pelatihan rekrut. Ini adalah kamp pelatihan rekrut nomor 2, terletak di wilayah Gunung Bundar, tempat berkumpulnya banyak iblis. Seorang guru iblis berkulit merah mengaum, "Para rekrut, apakah kalian sudah mengingat semua situasi benua Solis saat ini? Aku tidak mau membuang waktu untuk menjelaskan lagi." Berdiri di tengah kerumunan, Gron berpikir dalam hati bahwa ia telah memahami situasi umum. Guru itu menjelaskan bahwa setelah kematian Raja Iblis, ras iblis di bawah Siu telah mendirikan 5 kerajaan, jatuh ke dalam perang tanpa akhir melawan umat manusia. Beralih ke topik utama, ia mencengkeram kepala seorang rekrut, menyatakan akan mengajar tentang segel bawaan. Ia menjelaskan bahwa segel bawaan adalah kumpulan kemampuan bawaan, dan tidak seperti manusia, setiap iblis memilikinya. Namun, baik manusia maupun iblis akan mengonsumsi kekuatan segel di dalam tubuh saat menggunakan keterampilan. Kekuatan itu dibagi menjadi 6 tingkatan dan ia menepis pembicaraan tentang segel super yang berada di luar pemahaman para rekrut. "Seperti aku," ia dengan sombong menyatakan, "aku adalah ahli segel kedua, sementara kalian para segel pertama harus berusaha keras." Gron sedikit mengepalkan tangan, berkata pada diri sendiri bahwa ia saat ini juga hanya segel pertama dan harus mempelajari lebih lanjut tentang segel garis keturunan ular. Guru itu menekankan, segel kedua adalah tonggak penting untuk membangkitkan otoritas, keterampilan pamungkas. Tiba-tiba, kerumunan rekrut panik menyingkir ke kedua sisi, memberi jalan bagi sosok yang mendekat. Seorang rekrut iblis berkulit biru berambut pirang dengan angkuh mendorong Gron ke samping dan memerintah, "Menyingkir." Dia terus menghina Gron di depan kerumunan, mengklaim dirinya adalah seorang jenius 2 segel yang baru tiba. Guru iblis berkulit merah itu menggeram, meminta ketertiban dan menyatakan pelajaran praktik telah dimulai. Guru itu memulai ceramahnya, menekankan bahwa dalam pertempuran sesungguhnya, kekuatan segel bukanlah segalanya. Dia menjelaskan bahwa keterampilan, taktik, dan kemampuan beradaptasi adalah faktor penting, lalu menarik keluar objek raksasa yang tertutup. Iblis berkulit hijau itu menyeringai, berbisik, "Akhirnya ada sedikit hal menarik." Guru itu mengungkapkan bahwa itu adalah iblis yang diciptakan oleh Raja Iblis, dan ini adalah individu terakhir yang tersisa. Dia memperkenalkannya sebagai iblis meraung dan memberikan tantangan kepada para rekrut, temukan satu-satunya titik lemahnya. Gron hanya berpikir dalam hati satu kata, membosankan. Menganggap tidak ada lagi yang bisa dipelajari, dia berbalik hendak pergi. Diam-diam menyesal karena tidak bisa membunuh iblis-iblis ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dengan kekuatan saat ini, membuat keributan hanya akan membawa masalah, sementara rekrut lainnya masih menebak-nebak titik lemahnya. Tiba-tiba, mata merah menyala iblis meraung terbuka lebar. Monster itu mulai meronta dengan ganas, mematahkan rantai dan membuat kerumunan rekrut panik. Guru itu buru-buru mencoba menahannya, berteriak, "Tenanglah." Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah binatang buas tak berakal dan titik lemah di tenggorokannya masih dalam kendali. Namun kemudian, iblis meraung menyunggingkan senyum licik. Ia mulai berbicara, mengejek kepolosan guru itu, yang membuatnya terkejut dan berseru, Kau bisa bicara?" Iblis meraung menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan misinya dan akan memusnahkan seluruh kelompok rekrut. Setelah mengatakan itu, ia menggunakan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan sepenuhnya rantai yang mengikatnya. Gron menerjang ke dalam pertempuran berdarah melawan iblis meraung. Kemarahannya mengubah arena menjadi gambaran neraka. Monster itu dengan gila-gilaan membantai semua rekrut iblis yang terlihat. Iblis berkulit hijau itu panik. "Sialan, ini kekuatan 3 segel, aku harus kabur duluan." Tetapi ketika dia baru saja berbalik hendak melarikan diri, Gron sudah berdiri tegak menghalangi jalannya. Terjatuh telentang, dia menggeram marah, "Bajingan, kenapa kau menghalangi jalan?" Gron mengabaikannya dengan dingin, hanya menyeka sedikit noda darah di bahunya. Di tengah medan perang yang kacau, iblis meraung akhirnya memperhatikan sosok Gron yang sendirian. Ia menggeram dengan nada menghina, mengira Gron hanyalah seseorang yang mencoba melarikan diri. Ketakutan setengah mati, iblis berkulit hijau itu bergumam, "Gawat, aku harus menggunakan senjata rahasia sekarang juga." Serangan raksasa yang diselimuti kegelapan meluncur lurus ke arah Gron.
Cakar-cakar kematian terentang, siap mencabik-cabiknya. Namun, mata Gron hanya memancarkan kilatan cahaya hijau mematikan. Iblis meraung terhenti, merasakan aura aneh. Ada apa? Ia tidak bisa mengerti. Mengapa iblis lemah ini tidak takut padaku? Mungkinkah dia tahu titik lemahku? Tidak mungkin. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa 9 rekan lamanya telah mati. Seorang rekrut seperti Gron mustahil mengetahui rahasia mereka. Sebuah cakar raksasa menghantam tanah dengan keras sebagai unjuk kekuatan. Monster itu menyimpulkan, sama sekali tidak mungkin. Dia hanya menggertak. Gron tetap berdiri di sana, sendirian menghadapi kegelapan mengerikan yang menyelimuti segalanya. Mata Gron bersinar dengan niat dingin saat dia memperingatkan, ambil satu langkah lagi, kau akan mati. Iblis meraung mencibir. Oh, lihat penampilanmu, kau ingin aku serius. Kalau begitu saksikanlah, otoritas kekuatanku. Ia melepaskan kekuatan primordialnya, berubah menjadi inkarnasi iblis surgawi dan melesat lurus ke depan. Setelah momen mengerikan itu, Gron masih berdiri tegak di tengah medan perang, sementara rekrut bangsawan itu sudah terjatuh telentang. Suara gemuruh terdengar seolah-olah gunung baru saja runtuh. Tiba-tiba, iblis meraung menumbuhkan sayap dan terbang menjauh, diam-diam memperhitungkan bahwa menghadapi seseorang yang tidak terduga adalah pertaruhan berisiko tinggi dengan imbalan rendah. Seluruh rekrut tertegun, dia kabur. Gron mengulurkan tangannya yang berlumuran darah. Iblis berkulit biru berambut pirang itu mendongak, penuh kewaspadaan. Dia berpikir dalam hati, apa yang akan dilakukan orang ini? Membantuku berdiri, jangan harap bisa mendekatiku. Aku adalah jenius dua segel, sementara dia hanyalah seorang budak. Cih, kau pikir aku akan jatuh ke dalam jebakan ini? Dia tetap bersikap keras saat tangan Gron mendekat, tapi Gron hanya meraih sepotong jubahnya lalu menariknya dengan kasar. Dia dengan santai menggunakan kain itu untuk membersihkan noda darah di tangannya. Merasa terhina, iblis berambut pirang itu menggeram marah. Dasar petani kotor. Rekrut lain segera mengerumuni Gron, bertanya dengan heran. Iblis meraung benar-benar ketakutan dan kabur. Trik apa yang kau gunakan? Seekor iblis bertubuh besar menyela dengan sombong. Tetapi Gron hanya menjawab singkat, aku pernah melihat sekilas strategi anti-iblis milik manusia. Dikatakan bahwa iblis meraung tidak memiliki penglihatan statis, cukup berdiri diam dan mereka tidak akan melihat. Seluruh kelompok heboh saat mendengar Garon sang pembasmi iblis. Meskipun takut, mereka bersemangat mengajak satu sama lain untuk berburu monster demi mendapatkan jasa. Gron hanya berpikir dalam hati, iblis meraung memiliki penglihatan terbaik. Silakan pergi dan berdiri diam sampai mati satu persatu. Iblis berambut pirang itu menoleh ke belakang dan menatapnya dengan jijik. Hanya membaca beberapa buku sudah sombong, kau tidak menganggapku ada. Seorang bawahan bertanya kepada iblis berambut pirang yang dipermalukan itu. Bos, Anda baik-baik saja? Dia langsung membantah dengan ketus bahwa dia sama sekali tidak takut. Dengan senyum licik, dia memerintahkan 5 bawahannya yang elit. Kalian sering menyombongkan teknik rahasia. Hari ini saatnya untuk menunjukkannya. Ikuti orang itu dan bunuh dia dengan cara yang paling memalukan. Kelima iblis itu tertawa terbahak-bahak, memastikan bahwa kematian target akan menyenangkan tuan mereka. Sementara itu, tim iblis telah mengikuti mangsa mereka ke sebuah desa dan memutuskan untuk bertindak. Gron berjalan sendirian di tengah tanah tandus yang kosong. Tiba-tiba, 5 iblis muncul, salah satunya yang bertubuh gemuk dengan percaya diri menyatakan bahwa kabutnya akan memastikan tidak ada yang bisa mengganggu. Iblis pemimpin berkulit merah mendesak rekan-rekannya, cepat, jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Tersembunyi di balik kabut, mereka membicarakan Gron, meremehkan racun dari garis darah ular yang lemah dan berpikir tidak masalah jika mereka digigit. Sang pemimpin memutuskan, kita akan berpencar untuk menggiring bocah itu keluar. Tiba-tiba, iblis gemuk itu menjerit kesakitan, ular energi berwarna hijau merayap keluar dari perutnya. Racun itu menggerogoti tubuhnya dari dalam. Seluruh tubuh iblis itu meledak dalam semburan energi beracun yang mengerikan. 4 iblis yang tersisa tersapu oleh asap beracun dari ledakan rekan mereka. Salah satu iblis mirip peri memegangi matanya dan berteriak, ah, mataku, ada racun di dalam asap. Iblis lain juga menggeliat kesakitan karena mata mereka terasa terbakar. Gron berpikir dalam hati, menganggap kelima makhluk menjijikan ini sebagai subjek eksperimen yang sempurna untuk penerapan kemampuan segelnya. Dia mengaktifkan garis darah ular purba, menggunakan penglihatan termal untuk melihat menembus kegelapan dan asap beracun. Selanjutnya, dia menyalurkan kekuatan ke lengannya, melancarkan serangan ular. Ular-ular energi dari lengannya melesat keluar, menyerang musuh dengan kilat. Di tengah kabut beracun yang mematikan, iblis-iblis yang tersisa menggeliat dan menjerit saat racun menggerogoti tubuh mereka. Gron berpikir dalam hati, garis darah ular purba ini benar-benar memberikan fleksibilitas taktis yang luar biasa.
Kapten Iblis itu mengaum dengan liar, tubuhnya mulai berubah bentuk menjadi mengerikan. Gron hanya mengamati dengan tenang, tatapannya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Setelah bertransformasi, sang kapten menggeram menantang Gron, sementara iblis terakhir yang selamat bersorak menyemangati. Dia mengerahkan diri, mengumpulkan gelombang energi gelap yang sangat besar di lengannya. Seketika, tebasan dahsyat yang membawa jejak hitam mematikan dilepaskan. Iblis itu mengaum penuh kekuatan saat menyelesaikan serangannya. Rekannya terkejut melihat kekuatan mengerikan itu. Mata Gron bersinar dingin, siap menghadapi pertempuran. Kapak energi menghantam, darah segar Gron berceceran. Momen benturan itu menciptakan pemandangan yang sangat dahsyat. Namun, ekspresi iblis yang tersisa tiba-tiba berubah dari kemenangan menjadi kengerian yang ekstrem. Gron berdiri tegak di atas mayat sang kapten, dengan dingin bertanya kepada iblis yang berlutut di kakinya, "Beri aku alasan." Tidak cukup meyakinkan, jawab Gron atas permohonannya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Dalam keputusasaan, iblis itu buru-buru mengajukan tawaran. Dia akan menunjukkan jalan menuju gua harta karun rahasia. Gron menghitung, harta karun adalah apa yang dia butuhkan untuk dikorbankan, membangkitkan otoritas ganti kulit dan berevolusi. Menerima kesepakatan itu, Gron mengikuti iblis tersebut, yang sambil berjalan memberitahu bahwa mereka hampir sampai. Keduanya berhenti di depan air terjun yang megah. Iblis itu menunjuk dan berkata, harta karun itu tersembunyi di gua di belakang air terjun. Gron tiba-tiba muncul di belakang iblis pemandu yang ketakutan itu. Dia dengan kejam menggunakan tubuh iblis itu sebagai perisai hidup, menerjang langsung melewati jebakan panah yang mematikan. Berdiri di atas genangan darah si malang, Gron dengan dingin mengucapkan terima kasih yang sinis. Pintu masuk gua rahasia adalah sumur yang sangat dalam, dilindungi oleh jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, di tempat lain, laporan darurat dikirim dari benteng berbentuk tengkorak. Seorang prajurit iblis dengan tergesa-gesa melaporkan bahwa iblis raungan keji telah diancam hingga melarikan diri oleh seorang budak garis darah ular di kamp pelatihan. Pemimpin wilayah Gunung Bundar, Bone Crusher, menyeringai, menganggap hal ini sangat menarik. Kembali ke gua, Gron merasa kecewa karena hanya menemukan peti yang sangat kecil. Tetapi begitu dia membukanya, suara marah menggeram dari kegelapan, memintanya untuk meletakkannya. Iblis berkulit biru berambut pirang, pemilik gua, menerjang keluar dari kegelapan. Dia berteriak dengan marah, "Beraninya kau menyentuh barang-barangku?" Gron membalas dengan tendangan secepat kilat, mematahkan kaki iblis itu dan membuatnya menjerit kesakitan. Iblis berambut pirang itu ngeri menyadari kekuatan Gron telah melonjak, dan mengerti mengapa tim elitnya gagal. Dia tahu dia tidak bisa berhadapan langsung di ruang sempit ini, terutama dengan kaki yang terluka. Mundur dulu, dia memutuskan untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Seketika, dia berubah menjadi seekor burung dan terbang melesat keluar dari gua. Kemampuan segel bakat jubah bulu rok memungkinkannya menumbuhkan sayap dan melarikan diri. Basah kuyup oleh air terjun, Gron hanya bergumam, "Iblis burung lagi." Dia berdiri di sana, merenungkan iblis-iblis burung, dan bayangan sayap raksasa dari masa lalu seolah muncul di belakangnya. Gron mendarat di tepi tebing, bersiap untuk pengejaran. Dia mengambil ancang-ancang, melesat turun ke terowongan gelap. Dalam benak Gron hanya ada satu pikiran, iblis burung sialan, paling pantas dibunuh. Dia melancarkan tendangan secepat kilat ke iblis bersayap itu. Iblis berkulit biru berambut pirang itu terpental, bulu-bulu bertebaran saat dia meluncur langsung ke jurang. Tak memberi kesempatan musuh bernapas, Gron menyusul, melancarkan pukulan dahsyat ke wajahnya. Serangan lanjutan yang brutal dilancarkan, menghentikan semua upaya perlawanan. Sosok bersayap itu jatuh bebas, menghantam permukaan danau di bawahnya dan menciptakan kolom air raksasa. Gron meluncur ringan di atas air, berhenti dengan penuh kekuatan. Dengan wajah berlumuran darah, ia berdiri kokoh di atas permukaan danau, tatapan matanya tajam menusuk ke depan. Iblis bersayap itu melayang, menyeringai, "Tak kusangka kau jatuh ke danau ini, benar-benar nasib buruk." Gron tiba-tiba menyadari riak-riak air yang tidak biasa menyebar di bawah kakinya. Tiba-tiba, makhluk-makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyembul dari air, mengepungnya. Para monster melilit erat Gron, mulut haus darah mereka menancap dalam-dalam ke kulit dan dagingnya. Iblis itu melipat tangan menjelaskan, "Cacing kantung empedu Gunung Bundar ini sangat haus darah. Aku akan menikmati pemandanganmu dicabik-cabik hingga tersisa tulang." Ia melanjutkan monolognya, "Hanya empedu dari mayat iblis Yuan Shan yang menciptakan danau ini. Jika dia masih hidup, umat manusia sudah lama musnah." Meskipun menahan rasa sakit, Gron tiba-tiba melakukan serangan balik, melayangkan pukulan dahsyat ke wajah musuh. Aliran energi berwarna kuning ditarik keluar dari tubuh iblis itu, memperlihatkan tato di lehernya. Gron mengerahkan kekuatannya, matanya bersinar di tengah kepungan cacing, seolah-olah sedang menyerap kekuatan mereka.
Iblis bersayap itu terperangah melihat kekuatan Gron. Namun, ia dengan cepat mendapatkan kembali rasa puas dirinya, mengejek, memang kuat. Lalu kenapa, kau tidak akan bisa menghabisi cacing-cacing ini sampai tua? Gron membalas dengan serangan yang sangat dahsyat. Ular-ular energi bangkit, mencabik-cabik cacing kantung empedu, sementara iblis bersayap itu bergegas terbang menjauh. Dari atas, ia terus mencibir, dasar petani kotor. Dengan kecepatan ini, kau bahkan tidak layak membawa kotoran selagi masih hangat. Ular-ular energi milik Gron melanjutkan pembantaian. Iblis bersayap itu tetap angkuh, terlalu lambat. Kau mengayunkan cacing-cacing ini tak ubahnya cacing tanah yang melunakkan tanah. Ia dengan yakin menyatakan bahwa si petani itu akan kelelahan hingga mati. Cacing-cacing kantung empedu sekali lagi menggulung menjadi gumpalan raksasa, menyerbu ke arah Gron. Namun, mereka hanyalah mangsa, dicabik-cabik menjadi berkeping-keping dengan kejam. Gron berdiri tegak di permukaan danau, di tengah mayat cacing yang tak terhitung jumlahnya yang mulai hancur. Seekor ular energi raksasa melesat cepat ke atas dari permukaan air. Ular itu menabrak iblis bersayap dengan kecepatan yang mengerikan. Iblis itu berseru ngeri. Kecepatannya, mengapa semakin cepat? Permukaan danau kini telah berubah menjadi lautan darah hitam pekat. Gron berkomentar dengan tenang, meskipun ia telah membunuh banyak, mereka terlalu lemah, hanya cukup untuk mendorongnya ke segel kedua, tetapi itu sudah cukup untuk menangani burung pengganggu ini. Dengan mata bersinar penuh aura pembunuh, ia melontarkan ancaman, dalam sekejap mata berikutnya, aku akan membelah tengkorakmu menjadi dua. Marah dan penuh keraguan, iblis bersayap itu menarik busurnya, berteriak, kau sudah gila. Omong kosong apa yang kau katakan. Namun Gron sudah menghilang, melesat dengan kecepatan tak terbayangkan membuat lawannya hanya sempat terkejut, terlalu cepat. Iblis bersayap itu menggeram marah, dasar keparat, jangan meremehkanku, panah petir kemurkaan. Ia menembakkan panah sambil bergumam, ini adalah panah sihir milik Lord Xiu yang ia temukan bertahun-tahun lalu. Mata emasnya yang menyala memancarkan kekejaman, mengikuti laju panah yang melesat. Gron tertegun, tak menyangka lawannya memiliki senjata sekuat itu, buru-buru mengangkat tangan untuk menahan serangan. Iblis itu berseru kaget, apa yang sedang terjadi? Saat ular-ular hitam pekat menyembur keluar dari tubuh Gron, kawanan ular energi raksasa dengan cepat membungkus, menelan Gron. Seluruh massa ular hitam pekat itu menenggelamkannya ke dasar danau yang dingin. Sebuah tangan hitam pekat dengan kilatan petir ungu menyembul dari permukaan air, menandakan sebuah transformasi yang mengerikan. Iblis bersayap itu bertanya-tanya dengan bingung, mungkinkah panah itu telah membunuhnya? Tepat pada saat itu, seorang iblis wanita berambut merah muda berlari dengan panik, kakak, kau baik-baik saja. Ia meyakinkan adiknya bahwa ia baik-baik saja, baru saja berurusan dengan seorang pencuri yang berani datang ke sini. Di pipinya terdapat goresan yang berdarah, bukti dari pertempuran barusan. Ia dengan lembut memberikan sebuah tas kecil, bersikeras bahwa ini adalah benda untuk menyembuhkan mata adiknya, dan ia akan melindunginya dengan nyawanya. Sementara itu, di dasar danau, Gron menyadari bahwa panah Lord Xiu sedang menyebabkan mutasi di dalam tubuhnya. Pikirannya melayang ke ruang putih, sebuah kebangkitan sedang terjadi. Di dalam pupil mata Gron, gambar dua ular menyatu membentuk simbol tak terbatas. Simbol Ouroboros, ular yang menggigit ekornya sendiri, memancarkan cahaya yang cemerlang. Gron tersadar dalam benaknya, akhirnya memahami segalanya. Aliran energi murni mulai memanifestasikan diri, membentuk kekuatan yang sama sekali baru. Tergoda oleh persembahan langka, naluri primal tubuh memaksa otoritas Gron untuk bangkit secara otomatis. Ia berpikir, benar-benar ular yang serakah. Otoritas baru dari garis keturunan ular kuno diaktifkan, ganti kulit. Proses evolusi dimulai. Di dasar danau, sebuah transformasi yang hebat dan menyakitkan sedang terjadi dalam ledakan energi. Di tepi danau, iblis berambut pirang itu dengan puas mengira Gron pasti sudah tenggelam di dasar. Akhirnya bisa bersantai, ia menyeka darah di wajahnya dan menghela napas lega. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar melintasi langit. Hujan mulai turun dengan deras. Kedua kakak beradik itu mendongak ketika hujan deras tiba-tiba datang. Langit mengaum dengan hebat disertai kilatan petir gelap berwarna ungu. Iblis berambut pirang itu merasa gelisah melihat sambaran petir hitam yang ganas ini. Permukaan danau mulai bergelembung dan memancarkan cahaya ungu terang dari bawah. Pilar energi raksasa meledak dari permukaan air, merobek keheningan. Gelombang kejut dari ledakan itu melemparkan kedua kakak beradik itu. Ada sesuatu yang melompat keluar dalam kilatan petir. Teriak si rambut pirang, membuat adik perempuannya bertanya balik dengan panik. Di sana, gadis berambut merah muda itu menunjuk ke pusat ledakan dengan ngeri. Di tengah danau yang bergejolak, sesosok berdiri tegak di atas tonjolan batu, diselimuti oleh sambaran petir hitam.
Iblis berambut pirang itu tidak bisa mempercayai matanya. Gron telah kembali dalam wujud yang sama sekali baru, mendominasi dan penuh kekuatan di tengah badai. Dua iblis bersaudara dengan sayap berbulu berdiri tegak menghadapi musuh di bawah hujan lebat. Sebuah entitas kegelapan yang diselimuti petir ungu menampakkan diri, menyatakan tentang tubuh guntur ganas, Ferocious Thunder Body, dan kematian yang telah lama dinantikannya. Entitas itu mengakui kesalahannya dengan angkuh, tetapi sang adik meraung membalas, menyuruh si petani itu untuk tidak sombong. Seketika, gelombang energi ungu yang menghancurkan dilepaskan, melesat lurus ke arah kedua bersaudara itu. Sang adik terlempar ke udara, menyadari dengan ngeri bahwa dia telah tertipu. Sementara energi kegelapan menembus sayapnya, si penyerang berpikir dalam hati bahwa serangga-serangga ini tidak cukup untuk membuatnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Semburan energi kegelapan terfokus ditembakkan ke permukaan danau, menyebabkan ledakan air yang mengerikan. Sang kakak menjerit memilukan, menyaksikan pemandangan itu dengan putus asa. Dia berdiri sendirian di tepi pantai yang sepi, benar-benar hancur di bawah hujan yang dingin. Tenggelam perlahan di bawah air, sang adik membenci kelemahannya sendiri. Namun, pikiran bahwa monster itu tidak akan mengampuni kakaknya menyulut api tekad. Dia meraung keras, meledakkan kolom energi emas menyala dari tubuhnya. Entitas kegelapan hanya menyeringai, menunjukkan ketertarikan pada perubahan mendadak ini. Sang adik membangkitkan otoritasnya, bertransformasi dengan sayap bulu rok raksasa, membawa kekuatan hukuman surgawi. Sang kakak berlinang air mata, menyadari bahwa adiknya akhirnya membangkitkan otoritasnya. Dengan tekad baru, dia menyatakan tidak akan menjadi beban lagi dan mengaktifkan mata kontrol iblis untuk memanggil monster. Seekor monster air raksasa muncul dari permukaan air atas perintahnya, sementara sang adik yang telah bertransformasi terbang melayang di langit. Dia berteriak, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan monster yang perkasa itu. Dari atas, sang adik menembakkan panah hukuman surgawi yang tak terhitung jumlahnya, menghujani musuh dengan cahaya emas. Menghadapi serangan total, entitas kegelapan merendahkan pusat gravitasinya, petir ungu di sekelilingnya menyala, siap untuk bertarung. Aliran petir ungu dari entitas kegelapan bertabrakan dengan hebat dengan hujan panah cahaya. Serangkaian panah emas merobek kegelapan malam, memaksa lawan ke posisi bertahan. Mayat monster yang dipanggil itu tercabik-cabik dalam pertempuran. Energi ungu dan emas meledak, menciptakan badai dahsyat yang menghancurkan. Tapi itu hanya umpan. Monster yang sebenarnya telah berputar ke belakang entitas kegelapan. Dia berdiri tegak di tengah permukaan air, energi penghancur bergejolak di sekelilingnya. Ini kesempatan kita, teriak sang kakak, sementara sang adik mengumpulkan bola energi emas menyala. Sang adik berpikir dalam hati, mereka telah menggunakan mayat monster itu sebagai umpan untuk melancarkan serangan kejutan ini. Aliran energi emas raksasa menelan entitas kegelapan. Sang kakak mengaktifkan mata kontrol iblis. Matanya berdarah untuk memperkuat monster panggilannya. Setelah diperkuat, monster yang dipanggil menembakkan seberkas cahaya penghancur dari satu-satunya matanya. Kekuatannya melemah, kau tidak akan bisa menahan serangan ini. Sang adik menyatakan dengan percaya diri. Di tengah badai energi, sebuah suara bergema, patut dipuji, nak. Serangan yang tak terhentikan, jadi aku harus menghancurkan. Entitas kegelapan melepaskan gelombang kejut ungu yang menyapu segalanya. Setelah serangan itu, dua iblis bersaudara itu tergeletak di permukaan air, benar-benar kalah di bawah hujan lebat. Sang adik terengah-engah memberikan tas merah kepada kakaknya, ambil, dan larilah. Tetapi gadis itu menjawab, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Tangan yang penuh luka itu menggenggam erat tas tersebut, barang berharga terakhir. Entitas kegelapan maju dengan dingin, kakinya menginjak tubuh sang adik yang sekarat. Kembalikan padaku. Aku mohon padamu. Dia memohon dengan putus asa saat tas itu terbuka, memperlihatkan bola mata manusia yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di permukaan air. Dia menjelaskan dengan tenang, penyakit mata kakakmu membutuhkan mata ini agar tidak buta, masalah yang bisa diselesaikan dengan sihir penyembuhan, tetapi kalian memilih untuk merampas cahaya orang lain. Dua iblis bersaudara itu menangis memohon, bersedia melepaskan bola mata itu jika nyawa mereka diampuni. Gron bertanya balik dengan dingin, ketika mata mereka dicungkil oleh kalian, apakah para korban itu pernah memohon kepada kalian? Pertanyaan itu seperti sambaran petir yang membuat keduanya terdiam, ngeri. Gron menggeram, memaksa mereka untuk menjawab dengan tegas, ya atau tidak. Menghadapi kenyataan pahit, kedua bersaudara itu hanya bisa terdiam dalam keputusasaan. Iblis wanita berambut merah muda itu menggumamkan jawaban tanpa jiwa, aku lupa. Gron berpikir dalam hati, tidak peduli seberapa beradabnya ras iblis, sifat dasar mereka tidak pernah berubah. Mereka hanya beralih dari menyakiti orang lain secara tidak sadar menjadi menyakiti secara sengaja demi kepentingan pribadi. Gron menggigit apelnya dengan marah,
meremehkan pemikiran mereka yang menganggap nyawa sebagai sampah. Dia menyadari bahwa tubuh guntur ganas adalah hasil panen terbesarnya setelah pertempuran ini. Tetapi kekuatan itu menghabiskan terlalu banyak energi segel, tidak bisa digunakan sembarangan. Di tempat lain, seorang iblis sedang melapor kepada kepala suku tentang dua mayat yang baru ditemukan. Dia menyimpulkan bahwa kedua kepala itu diledakkan oleh serangan petir, sebuah metode yang sangat brutal. Berdiri di ketinggian mengamati, Bone Crusher menyimpulkan bahwa ada tamu tak diundang yang telah menyusup ke wilayahnya. Sementara itu, sosok Gron tersembunyi di tengah hutan lebat. Bone Crusher memerintahkan, mulai sekarang, setiap kematian misterius para jenius baru harus diselidiki oleh tanganku sendiri. Gron, dalam samaran seorang petani yang memanggul cangkul dan mengenakan topi, diam-diam melewati hutan. Bone Crusher tiba-tiba berbalik, tatapannya tajam seolah telah menemukan sesuatu. Dia mencegat Gron dan bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Bone Crusher menyipitkan mata, lalu menyadari, "Oh, aku ingat, itu kau, si budak petani yang menakuti iblis raungan keji Vile, Roar Demon." Bone Crusher mendorong jatuh Gron, menyatakan ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Dia menginjaknya dengan kaki, memerintahkan budak petani itu untuk mencarikan buah-buahan enak untuknya. Gron terbaring tak berdaya di bawah kaki iblis wanita yang kuat itu. Bone Crusher membungkuk, berbisik penuh ancaman bahwa jika tidak, dia sendiri yang akan menjadi hidangan lezat. Setelah memperingatkan, dia dan bawahannya berbalik dan pergi. Gron berdiri, menganalisis dalam hati, hanya bentrokan singkat sudah cukup untuk menguji kekuatan segelnya, itu berada di tingkat keempat dan cenderung defensif. Dia mengevaluasi dirinya, aku sekarang dianggap iblis tipe kecepatan, unggul melawan tipe kekuatan, tetapi kurang memiliki kemampuan serangan yang efektif melawan mereka yang memiliki pertahanan bagus. Melihat bayangan Bone Crusher, Gron menyesal berpikir jika dia bisa membunuhnya, kemampuan gunung mayat lautan darah miliknya akan meningkat pesat. Dia mengakui kenyataan pahit, masalahnya bukan hanya penangkal tipe, jarak kekuatan murni di antara kita terlalu besar. Meskipun begitu, hasrat yang kuat muncul, dia bertanya-tanya bagaimana cara menahan keinginan membunuh yang gila ini. Sebuah mata raksasa terbuka di langit yang penuh pertanda, perburuan resmi dimulai. Sementara itu, di ruang kerjanya, Bone Crusher membalik halaman demi halaman buku tentang berbagai jenis segel bakat. Dia bergumam, bukan yang ini juga, luka pada mayat itu tidak disebabkan oleh jenis arus listrik ini. Buku itu terbuka pada halaman yang memperkenalkan kemampuan gunung mayat lautan darah, kekuatan yang meningkat setelah setiap nyawa direnggut. Bone Crusher merenung sambil membaca tentang kemampuan mengerikan itu. Dia meletakkan kakinya di atas meja, masih belum bisa menemukan jenis segel apa yang menyebabkan kematian kedua bawahannya itu. Di tempat lain, Gron berdiri di puncak gunung, bertekad untuk bersabar dan mencari cara meningkatkan kekuatannya agar bisa mengalahkan Bone Crusher dengan satu pukulan saja. Seekor iblis kecil mirip burung sedang mengawasi dua iblis lain yang diam-diam mengangkut barang, salah satunya khawatir, pelan-pelan, jika komandan tahu tentang ini, kita pasti mati. Yang lain menenangkan, jangan khawatir, tempat ini sangat rahasia, komandan tidak akan mengetahuinya. Iblis burung itu segera terbang, menyampaikan pesan kepada makhluk mirip katak yang sudah menunggu di bawah danau. Gron muncul dari permukaan air, mata merah menyalanya menatap tajam makhluk mirip katak yang sudah menunggu. Hewan pemandu itu menyentuh kakinya dengan lembut, Gron berpikir dalam hati bahwa ini adalah jalan rahasia baginya untuk naik level. Sementara itu, seorang iblis penjaga sedang berjaga di depan pintu gua raksasa, pintu masuk ke pasar gelap. Ketika Gron tiba, penjaga lain menghentikannya, menuntut kartu pasar gelap untuk masuk. Melewati pintu, Gron memasuki pasar yang ramai, tempat banyak jenis iblis berkumpul untuk berdagang. Dia dengan dingin melewati kerumunan, menyingkirkan seekor iblis dengan tangan terbakar ke samping. Saat lewat, Gron mendengar keluhan tentang dilarangnya perdagangan manusia hidup dan produk terkait. Di sebuah kios, seorang iblis menjual bahan langka yang disebut baja sabit, menjanjikan peningkatan kekuatan hingga puluhan kali lipat. Gron menyeringai, berpikir dalam hati bahwa itu semua hanya rumor karena dia belum pernah mendengar ada pandai besi yang bisa membuat baja jenis ini. Di sudut lain, seekor iblis mirip kucing memarahi seorang penjual ilegal karena berani menjual hati makhluk berkaki dua. Gron menyadari inilah yang dia butuhkan. Dia terus mendengar percakapan tentang komandan yang telah melarang perdagangan manusia dan budak 2 tahun lalu, membuat banyak orang berpikir dia sudah gila. Gron menyimpulkan bahwa tindakan aneh komandan ini pasti adalah bagian dari konspirasi. Di tengah pasar, seorang pemilik budak berkulit merah menjual sekelompok budak manusia yang kompang-camping, tetapi dicemooh oleh kerumunan sebagai barang cacat. Pemilik budak itu buru-buru menenangkan kerumunan, berjanji akan menjual barang ini dengan harga diskon. Gron melangkah keluar dari kegelapan, menyatakan dengan lantang bahwa dia ingin membeli mereka semua, membuat pemilik budak itu mencibir karena penampilannya yang lusuh.
Dia menawarkan panah petir sebagai pertukaran. Pemilik budak itu segera mengubah sikapnya ketika menyadari itu adalah senjata rahasia anak berambut pirang yang bersamanya. Sementara kedua pihak bernegosiasi, para bawahan mulai menyeret para budak pergi. Seorang anak yang matanya tertutup berteriak meminta mereka berhenti. Anak itu diseret dengan kasar, tetapi masih berusaha berteriak memanggil yang lain. Dia jatuh telentang di tanah, mencoba merangkak dan mendesak seseorang untuk lari secepat mungkin. Seutas tali mencekik lehernya, yang lain menusuk dalam ke kakinya, membuat anak itu menggeliat dalam rasa sakit yang luar biasa. Pemilik budak itu melihat para tahanan, diam-diam menyesal karena dia berencana untuk menyimpan satu orang untuk dirinya sendiri. Sementara itu, seorang antek buru-buru membuka pintu, berbisik tentang perlunya segera menjual barang berharga. Di luar, pintu kayu berat sarang perdagangan manusia itu tetap sunyi di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari dalam saat semburan energi gelap merobek tubuh iblis itu. Dia berteriak dalam rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya terkoyak dan tenggelam dalam lautan darah. Keheningan kembali, hanya menyisakan pintu kayu yang kini berlumuran darah merah segar. Pintu itu perlahan terbuka berderit, memperlihatkan pancaran cahaya ungu misterius dari dalam. Gron dengan dingin melangkah keluar dari kegelapan, sosoknya menjulang di antara cahaya. Dia meninggalkan ruangan kematian di belakangnya, tanpa menoleh sedikit pun. Di dalamnya, pemandangan mengerikan terungkap, mayat iblis berserakan, darah mengalir seperti sungai. Setelah itu, di jalan setapak, pemilik budak itu memerintahkan kelompok budak yang baru diselamatkan untuk tetap diam. Dia memamerkan gigi tajamnya, mengancam akan merobek lidah mereka dan memanggangnya untuk makan malam. Seketika, Gron bertindak, tebasan secepat kilat merobek tubuh pemilik budak itu. Dia melihat tangannya, berbisik bahwa akhirnya kekuatannya cukup, dan satu siklus hitungan telah selesai. Anak berambut pirang itu tersungkur, terisak nyeri di depan mayat iblis tanpa kepala itu. Dia mendongak ke arah Gron, tergagap memanggilnya iblis. Iblis di antara para iblis. Gron berpikir dalam hati, untungnya otoritas hari kebahagiaan jarang diaktifkan pada tingkat awal. Dia berbalik, menghadap kedua anak yang gemetar ketakutan. Gron mengulurkan bungkusan kain di depan anak yang matanya tertutup. Apakah ini milikmu? Anak itu bersorak gembira, buru-buru mengambil barangnya dengan kedua tangan. Gron memerintahkan kelompok budak yang baru diselamatkan untuk mengikutinya, sementara gadis kecil berambut pirang itu ragu-ragu bertanya tentang tas itu. Dia melepaskan tali ikatan, menyatakan bahwa dia tidak suka melihat orang lain terikat. Di dalam tas itu terdapat satu set patung kayu kecil, yang menggambarkan 5 pahlawan agung dan makhluk mirip katak. Seorang pria di antara kelompok budak bersorak gembira ketika penglihatannya pulih, tetapi segera dimarahi oleh temannya karena berbicara tanpa berpikir kepada dermawan mereka. Temannya buru-buru menjelaskan, sementara Gron diam-diam menggunakan seni penyembuhan untuk menyembuhkan mata anak laki-laki itu, dan anak itu berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Gadis kecil berambut pirang itu masih skeptis, mempertanyakan mengapa iblis seperti Gron menyelamatkan mereka, dan dia hanya menjawab singkat, karena aku menginginkannya. Jawaban yang belak-belakan dan sangat sederhana itu membuat gadis kecil itu benar-benar terdiam. Gron menunjukkan ketidaksabaran, membentak, tidakkah kau lihat tuanmu ini sedang sibuk? Diamlah, bocah. Dia memandang seluruh kelompok pengungsi, bergumam memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengantar mereka pergi. Seluruh kelompok tenggelam dalam keheningan yang berat dan canggung. Suasana hening yang mencekik menyelimuti semua orang. Gadis kecil berambut pirang itu merasa suasana itu sangat aneh dan kikuk. Tiba-tiba, gadis kecil itu mendapat ide untuk memecah keheningan. Gadis kecil itu berdeham, menarik perhatian semua orang. Biarkan aku menceritakan lelucon, ya. Dia memulai cerita tentang sebuah kedai di Fionia yang memiliki promosi setengah harga untuk gelas ketiga. Dia menceritakan bagian akhirnya, lalu seorang pria masuk dan berkata kepada bartender, beri aku segelas yang kedua. Para pria dan anak laki-laki dalam kelompok itu hanya bisa saling memandang dengan bingung, sama sekali tidak mengerti maksud cerita itu. Gadis kecil itu menunggu dalam keheningan, tetapi tidak ada satu pun yang bereaksi. Tiba-tiba, terdengar suara PFPFT pelan dari belakang. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak, sementara gadis kecil itu terharu hingga menangis karena akhirnya ada seseorang yang mengerti selera humornya. Gron tiba-tiba bertindak, seekor ular kegelapan melesat keluar dari lengannya. Ular itu dengan cepat melilit Sula, membuat gadis kecil itu berteriak ketakutan. Para budak lainnya juga menjadi korban, menggeliat di bawah kendali ular itu. Pria botak itu berseru kaget, dermawan. Gron menatap mereka dengan dingin, melontarkan komentar, sungguh naif. Dia melanjutkan pelajaran kejamnya, menegaskan bahwa ras iblis tidak akan pernah bisa dipercaya. Dengan senyum jahat, dia menyatakan bahwa mereka harus merasakan kematian yang paling menyakitkan agar pelajaran ini terukir di hati mereka. Segera setelah itu,
Semua orang yang diselamatkan ambruk ke tanah, tidak bergerak. Dalam kegelapan, mata Gron bersinar saat dia bertanya apa yang mereka lawan, apakah mereka tidak ingin diracuni sampai mati. Tapi Sula, meskipun ketakutan, menyadari kebenarannya, kau tidak berniat membunuh kami. Kau hanya ingin membuat kami pingsan. Gadis kecil itu menjelaskan bahwa tidak ada orang yang menyuruh orang mati untuk mengingat pelajaran, lalu bertanya apa yang membuatnya begitu yakin. Karena kau adalah iblis yang baik, itu sebabnya aku mempercayaimu, Sula menegaskan sambil menangis. Gron diam menatap anak laki-laki yang pingsan di tanah lalu bertanya, jadi, apa yang kau inginkan sekarang? Sula menjawab tanpa ragu, aku ingin mengikutimu. Tetapi Gron menolak dengan dingin, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan beban yang tidak berguna. Gadis kecil bernama Sula, seorang pandai besi, bersikeras bahwa dia tidak akan menjadi beban dan balik menanyakan namanya. Nama Sula membuat Gron tertegun. Dia menyadari bahwa gadis kecil itu adalah cucu Alexius. Sula terkejut mengetahui bahwa orang di depannya mengenal kakeknya. Gron mengenang, menceritakan bahwa mereka adalah kenalan lama, dan dia bahkan pernah menggendongnya saat masih kecil. Ingatan membawanya kembali ke bengkel pandai besi yang berasap di bawah langit biru cerah. Di sanalah pandai besi Alexius menyatakan prinsipnya, tidak akan pernah menempa pedang untuk mereka yang menyakiti sesama dan mereka yang membantai orang tak bersalah. Dalam ingatan, Alexius menatap Gron dengan tatapan menyelidik, berkata, dan kau. Dia menyatakan, kau berbau darah, baik darah sesamamu maupun darah orang tak bersalah. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun, segelku masih bisa menciumnya. Pandai besi itu mengusirnya, tetapi Gron menjelaskan bahwa kak dia telah mengirimnya untuk mencari pandai besi terbaik guna menempa pedang besar dari Baja Ansih. Alexius bertanya balik dengan curiga tentang kak dia dari Sekte Belas Kasih. Ketika Gron mengangguk membenarkan bahwa dia bersamanya, tatapan pandai besi itu sedikit berubah. Baiklah, kata Alexius, aku berutang budi padanya, dan akan membayarnya dengan pedang pamungkas ini. Dia menunjukkan patung Dewi Belas Kasih, menjelaskan bahwa dia akan menggunakannya sebagai pelindung pedang. Gron bertanya kapan dia bisa mengambil pedang itu. Alexius menjawab bahwa dia harus bersabar dan bisa datang untuk memeriksanya kapan saja. Pandai besi itu tiba-tiba teringat, oh ya, menantuku akan melahirkan, aku harus pergi mengundang cendekiawan untuk menuliskan kata-kata berkat. Aliran ingatan beralih ke pemandangan lain, di mana Gron terbaring di atas salju putih. Di tengah reruntuhan yang hancur, Alexius duduk di sana, memeluk bayi di samping pedang besar yang tertancap dalam di salju. Gron di masa lalu bertanya, Alexius, di mana pedangku? Ada di pintu. Ambil sendiri. Jawab pandai besi itu, suaranya penuh kelelahan. Gron terkejut melihat nama Sula terukir di pedang, dan Alexius membenarkan bahwa itu adalah nama cucunya, yang juga merupakan nama pedang itu. Bagaimana dengan orang tua gadis kecil itu? Tanya Gron, merasakan firasat buruk. Alexius menceritakan dengan sedih. Mereka sudah mati. Sekelompok binatang buas yang menyebut diri mereka ras iblis menyerbu desa. Mereka membunuh. Semua yang mereka lihat, suaranya menghilang dalam salju dingin. Gron tertegun, menyadari bahwa itu adalah ras iblis, lalu bertanya apakah kak dia dan kekasih Alexius mengalami nasib yang sama. Ya, Gron menggertakkan gigi, matanya memerah karena kebencian, mereka semua mati karena ras iblis. Dia memandang bayi yang tertidur pulas itu, berpikir dengan getir bahwa gadis kecil itu bahkan belum sempat menerima kata-kata berkat. Dalam ingatan, Gron membisikkan berkat kepada bayi Sula, berharap gadis kecil itu memiliki kehidupan tanpa penderitaan. Dia bersumpah bahwa nama Sula akan menemaninya di jalan pembantaian yang berlumuran darah. Alexius menatap sang pahlawan dan bertanya apakah dia masih membutuhkan belas kasihan. Belas kasihan? Gron bertanya pada dirinya sendiri sambil menancapkan pedang besarnya ke salju yang dingin. Dia berpendapat bahwa menyembuhkan korban hanyalah terapi penipuan diri sendiri. Menghadapi gerombolan iblis yang tak ada habisnya, Gron memutuskan untuk bertindak dengan caranya sendiri. Dia akan memusnahkan semua penjahat sebelum mereka sempat menyakiti orang tak bersalah dengan pedang bernama Sula. Gron sendirian terjun ke dalam pembantaian, bila pedangnya berlumuran darah musuh, dia menebas tanpa henti, bertekad menumpuk mayat musuh menjadi gunung. Wajahnya ternoda darah, matanya menyala dengan api kebencian yang ekstrem. Berdiri di puncak gunung mayat iblis, Gron mendefinisikan ulang belas kasihan, yaitu kehancuran total. Kembali ke masa kini, Sula penasaran mengapa Gron berwujud iblis dan terlihat jauh lebih muda daripada yang diceritakan kakeknya. Gron menghindari pertanyaan itu, hanya mengatakan itu karena dia merawat kulitnya dengan baik, lalu balik bertanya alasan gadis itu ditangkap. Sula bersikeras bahwa dia tidak akan kembali sampai dia berhasil menempa pedang pembasmi iblis terkuat. Didorong oleh Gron, gadis itu dengan gembira bertanya apakah dia benar-benar yakin dia bisa melakukannya. Gron merenung, mengakui bahwa memiliki tujuan untuk dikejar adalah hal yang patut dicemburui. Di tempat lain,
Para budak yang diselamatkan menemukan surat dari kesatria vampir. Seorang pria berseru gembira bahwa mereka telah diselamatkan oleh murid dari pembasmi iblis gila, Gron. Anak laki-laki yang matanya tertutup kain itu mendongak, bertanya dengan skeptis apakah itu benar. Gron berbalik, memberitahu Sula bahwa 3 orang lainnya telah diurus dan dia juga telah membawa beberapa peralatan tempa. Sula dengan bangga memamerkan tungku tempa buatannya sendiri, menyatakan bahwa hal ini semudah membalik telapak tangan baginya. Namun, gadis itu menghela napas panjang karena kekurangan bahan langka, baja Sol Song, yang kini berada di tangan ras iblis. Tiba-tiba, Gron mengulurkan sepotong logam berukir emas berkilauan di depan Sula yang terkejut. Dia mengatakan dia memungutnya di jalan, membuat Sula bersorak gembira, memanggilnya Master Pencuri. Gron bertanya apakah Sula tahu cara menempa baja ini. Gadis itu dengan percaya diri menegaskan bahwa dia adalah satu dari 3 orang di dunia yang bisa melakukannya. Ketika Sula penasaran tentang orang ketiga, Gron mengungkapkan bahwa itu adalah Raja Iblis penakluk generasi saat ini, Agricola. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini hanya ada 6 senjata yang terbuat dari baja Sol Song yang ada di dunia. Menyadari ancaman dari generasi iblis baru, Gron diam-diam bertekad untuk mempercepat laju kekuatannya. Ketika Sula bertanya kemana dia pergi, Gron hanya menjawab singkat bahwa dia akan melanjutkan perburuannya. Sementara itu, di pemandian air panas pribadi kepala suku wilayah Yuan Shan, seorang bawahan melaporkan bahwa tidak ada yang selamat dari pembantaian di pasar gelap. Bone Crusher, yang sedang berendam di air, dengan dingin memerintahkan agar mayat para pelanggar digantung di alun-alun sebagai peringatan. Dia menepis pertanyaan tentang melacak pelaku, dan mengusir bawahannya. Setelah itu, Bone Crusher mengeluarkan perintah kejam tambahan mengenai makanan para budak. Dia menenggelamkan dirinya ke dalam air, bersantai. Lalu muncul kembali, bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia mendambakan sedikit gula berkualitas tinggi. Di tempat lain, sekelompok iblis sedang membicarakan situasi yang tidak stabil dan khawatir ada musuh tingkat tinggi yang menyusup. Mereka membahas kemungkinan mengubah tingkat segel yang ditampilkan, sebuah keterampilan transenden, sementara Gron diam-diam mendengarkan di dekatnya. Gron melewati kerumunan, berpikir dalam hati bahwa para iblis menjadi lebih waspada, membuat pencarian yang lemah untuk naik level menjadi lebih sulit. Di dekat situ, 2 iblis lain sedang memeriksa mayat, membicarakan tentang terbunuhnya satu lagi iblis jenius. Gron diam-diam pergi, dalam hati menyangkal bahwa dia adalah pelaku pembunuhan kali ini. Gron berdiri di tengah permukiman yang hancur, berpikir dalam hati, selain aku, apakah ada predator lain di sini? Dia diam-diam berjalan di jalan tanah yang sepi. Mata hijaunya memancarkan kewaspadaan tinggi. Pemandangan di sekitarnya hanyalah tumpukan puing yang sunyi. Keheningan mematikan menyelimuti setiap gang. Gron menyeringai, berpikir dalam hati bahwa penguntit itu pasti tidak datang ke sini untuk belajar menanam padi. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam berjubah muncul di atap. Suara yang membelah angin terdengar. Orang asing itu meluncur turun menyerang Gron dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pukulan Gron diblokir oleh lengan hitam pekat lawannya. Dia terkejut dengan kemampuan pertahanan musuh yang tangguh. Bayangan hitam misterius itu berdiri di atas, menatap ke bawah dengan jijik. Gron dengan marah melancarkan tendangan yang menghancurkan tiang kayu di sampingnya. Sosok berjubah itu tampaknya mengendalikan aliran air untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Dia sekali lagi menyerbu Gron, bertekad tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Bajingan, sudah menerima satu pukulan dan masih menginginkannya lagi, dia menggeram. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu, balas Gron, tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan lawan. Semburan energi gelap meletus, tangannya dengan mudah meremukkan lapisan pertahanan wanita itu. Penyerang itu tertegun, tidak percaya pada kekuatan mengerikan yang baru saja dilepaskan. Energi gelap yang ganas terus memancar dari tubuh Gron, menandakan pertempuran yang tidak seimbang akan segera dimulai. Sebuah ledakan mengerikan mengguncang tanah, menandakan dampak sisa dari pertempuran sengit. Energi kegelapan yang mengamuk berputar-putar di sekitar Gron, menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauannya. Gron terkejut dalam hati, tidak menyangka lawannya bisa meningkatkan kepadatan energi segel di seluruh tubuhnya untuk menahan serangan itu. Setelah benturan, keduanya berpisah. Penyerang misterius itu berdiri di atas tebing yang hancur sementara Gron mengenakan kembali bajunya. Pemandangan itu porak-poranda, hanya menyisakan puing-puing dan tanah yang retak sebagai bukti kekuatan penghancur barusan. Penyerang itu menampakkan diri sepenuhnya, seorang wanita dengan sayap kelelawar, memutuskan untuk menghentikan pengejaran karena kecepatan Gron. Dia menyeringai, berpikir dalam hati bahwa Gron adalah orang yang sangat berbahaya, yang harus dipenggal di tempat atau ditaklukkan untuk dijadikan anjing pemburu. Sementara itu, Gron menyadari bahwa dengan kekuatan saat ini, dia hanya bisa menyebabkan luka luar pada wanita itu. Dia perlu berganti kulit dan menempa pedang baru. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk muncul di kepala Gron.
Sekilas bayangan dirinya yang memegangi wajah kesakitan melintas, seperti sepotong ingatan yang terlupakan. Di kejauhan, wanita berambut ungu itu membelalakan matanya ngeri. Tampaknya telah mengenali identitas aslinya, Sura. Adegan beralih ke bengkel pandai besi yang berantakan. Gron bertanya kepada Sula mengapa dia tidak membangun sistem ventilasi. Sial! Suhunya hampir rusak. Sula berteriak panik lalu bergegas menuju tungku api. Dengan tangan terampil, gadis kecil itu menggunakan penjepit untuk memegang erat baja tempa yang membara merah. Wajah Sula kotor tetapi matanya bersinar dengan fokus yang tinggi. Gadis kecil itu dengan hati-hati meletakkan bahan berharga ke dalam tungku, di bawah pengawasan Gron. Ini pedang yang kubuatkan untuk paman. Sula dengan gembira memamerkan hasilnya, menjelaskan bahwa dia menempanya dengan ukuran yang pas untuk kekuatan paman saat ini. Dengan mata berbinar bangga, gadis kecil itu menyatakan ini adalah mahakarya terbesarnya, senjata baja angsi pertama di era ini. Sula menatap lurus ke arah Gron, suaranya penuh kehikmatan. Tuan Gelong, mohon saksikan. Pedang yang sempurna itu diangkat tinggi, bilahnya memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan, menjanjikan kekuatan baru. Gron memuji, kerja bagus, Sula. Gadis kecil itu bertanya lagi dengan gembira, dan dia mengonfirmasi dengan tegas. Dia bertanya tentang gagang dan pelindung pedang yang hilang. Sula mengakui bahwa dia belum memiliki cukup bahan. Gron mengambil bilah pedang telanjang itu, meyakinkan bahwa itu sudah cukup untuk saat ini. Dia memutuskan untuk menamai pedang baru itu Sula Kecil, mengikuti nama pedang besar sebelumnya. Sula Kecil dengan bilah bergelombang memancarkan aliran energi kegelapan berwarna hijau. Gron berpikir dalam hati, tubuh ini sangat ingin menyerap pedang baja Anci untuk melakukan ganti kulit ular kuno. Tapi dia menahan diri, memutuskan harus menunggu sampai pedang itu selesai baru bisa berevolusi menjadi bentuk yang sangat kuat. Sula mengangkat palunya tinggi-tinggi, dengan semangat membara menyatakan akan bekerja keras. Gadis kecil itu, dengan antusias bertanya apakah dia bisa menggunakan jurus kedua, teknik pedang Skyfall, tetapi Gron menjawab bahwa wilayah Yuanshan ini tidak memiliki ketinggian yang cukup. Keesokan paginya, Sula masih tertidur pulas di tempat tidur. Dalam tidurnya yang nyenyak, dia mencium aroma yang harum. Saat bangun, Sula terkejut melihat kue tart buah raksasa diletakkan di atas meja. Gadis kecil itu bertanya dengan kagum. Gron menjelaskan bahwa orang tua murid telah mengajarinya cara membuat hidangan ini saat dia berada di Akademi Kekaisaran. Tangan iblis Gron dengan hati-hati meletakkan sepotong lemon di atas kue. Gron membawa kue panjang itu pergi, sementara seorang penjaga memerintahkan rekannya untuk mengambilkan anggur untuk komandan. Di aula yang megah, Gron berbaring di atas alas batu, mempersembahkan dirinya dan kue itu sebagai persembahan. Bone Crusher melihat ke bawah dari atas, menyindir, nampan yang panjang sekali, biar kulihat barangnya. Dia menunjukkan ketertarikan, kau juga cerdas, tahu cara mempersembahkan dirimu sendiri di atas piring perak. Bone Crusher tersenyum penuh makna, sungguh sangat cerdas. Dia berbalik, memerintahkan dengan suara keras, kalian di bawah. Bawa anggur ke sini, sekarang juga. Bone Crusher terkejut mengenali senjata lawannya, sebilah pedang baja Ansi. Entitas kegelapan itu menggeram memperingatkan, serangan berikutnya kau tidak akan seberuntung itu. Bone Crusher segera mengaktifkan segel bakat, persenjataan daerah, memanggil perisai raksasa Aegis Fajar. Gron berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, itu adalah segel pertahanan, dan memutuskan akan mengujinya lebih jauh. Setelah didorong mundur, Bone Crusher berbicara dengan kesal, menganggap kejutan sebesar ini tidak sesuai dengan seleranya. Gron membalas dengan sinis, bertanya-tanya apakah dia tidak menambahkan cukup madu ke dalam kue, seharusnya dia menanyakan seleranya terlebih dahulu. Setelah selesai bicara, dia mengayunkan pedangnya, melancarkan serangan petir dahsyat lagi untuk memenuhi selera wanita itu. Dua aliran kekuatan mengerikan bertabrakan, menciptakan ledakan hebat. Keduanya terkunci dalam adu kekuatan, energi ungu dan emas berbenturan dengan liar. Bone Crusher menyeringai penuh percaya diri, tampaknya sudah memiliki rencana. Perisai di tangannya mulai berubah, memancarkan cahaya yang cemerlang. Aegis Fajar berubah menjadi tombak raksasa, dan Bone Crusher menyerbu dengan jurus serangan senja. Gron didorong mundur oleh kekuatan tombak, tubuhnya memancarkan percikan petir perlawanan. Ledakan menyilaukan lainnya menelan keduanya saat serangan mencapai puncaknya. Daya kejut ledakan itu melemparkan Bone Crusher ke belakang, menghancurkan tanah. Dia diam-diam menilai lawannya hanyalah seorang bocah nekat, yang akan segera kehabisan kekuatan segel. Sementara itu, Gron memperkirakan bahwa dia masih memiliki cukup kekuatan untuk beberapa serangan lagi dan memutuskan harus menggunakan cara lain yang lebih cerdas. Dia melompat ke udara, membentangkan jaring petir raksasa yang menyelimuti seluruh medan pertempuran. Bone Crusher mencibir bahwa itu adalah trik murahan lalu menggunakan perisainya untuk meluncur di atas jaring listrik.
Gron tertegun mengenali teknik wanita itu. Lapisan energi isolasi yang pernah dikembangkan oleh Fei dan yang dia ajarkan kepada umat manusia. Gron berpikir, kekuatan Faye terletak pada segel bawaannya. Beraninya seorang pencuri membandingkan dirinya dengan dia. Gron menggeram. Apa yang sedang kau khawatirkan? Bone Crusher dengan mudah menggunakan perisainya untuk menahan serangan berputar Gron. Tapi itu hanya umpan, serangan yang sebenarnya telah menembus dadanya. Gron terlempar jauh, tubuhnya melayang di udara. Bone Crusher mencibir, terdistraksi saat mencoba membunuhku, sungguh menggelikan. Tiba-tiba, ular energi muncul dari kegelapan, membuatnya terkejut. Hah, dia masih menunjukkan penghinaan. Tidak mungkin, trik murahan seperti itu. Gron menghunus baja nyanyian jiwa, kekuatan segelnya langsung beresonansi. Bone Crusher tertegun, lalu menggeram. Beraninya kau mengeluarkan benda ini. Gron menyatakan, aktivasi selesai. Pertarungan yang sebenarnya dimulai. Sebuah legenda kuno menceritakan tentang ular batu lava jahat yang ingin menelan 3 bulan. Pahlawan iblis bertarung dengan tangan kosong dan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan monster itu. Bone Crusher tiba-tiba menyadari sesuatu, dia berseru panik. Sialan, sudah terlambat. Dia menemukan celah fatal ketika Gron mengubah posisi menyerang dan bertahan. Dia berbisik penuh kemenangan, akhirnya, aku menangkapmu. Dia mengaktifkan tangan bersenjata kehendak akhir Tebius, mengubah lengannya menjadi senjata penghancur. Sebuah pukulan dengan kekuatan mengerikan melesat lurus ke dada Gron. Kekuatan benturan menghancurkan tanah, dan pedangnya juga terlempar. Gron berpikir dalam kesakitan, organ dalam hancur, tulang rusuk patah total, aku harus mencari cara untuk pulih. Terkunci oleh Bone Crusher, Gron mengerahkan kekuatan untuk mencoba melepaskan diri dari cengkeraman. Aku adalah seorang pejuang ulung, Gron menggeram, menggunakan teknik bantingan untuk menjatuhkan lawan ke tanah. Meskipun terdesak, Bone Crusher tetap berkomentar dengan tenang, luka organ dalam itu pasti membunuhmu. Aku hanya tahu satu orang lain yang bisa menahan rasa sakit sepertimu. Dia menyeringai. Sayang sekali jika harus membunuhmu begitu saja. Mengambil kesempatan, Bone Crusher membalikkan keadaan, menggunakan kakinya untuk menekan kepala Gron ke tanah. Pernahkah kau berpikir untuk bekerja untukku? Dia mengajukan tawaran tak terduga. Menanggapi keheningan Gron, Bone Crusher menganggap itu sebagai jawaban. Baiklah, aku mengerti. Mati, dia menggeram, mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan. Ledakan mengerikan terjadi saat pukulan itu berbenturan, tanah hancur berkeping-keping. Gelombang kejut dari serangan itu menyebar, menghancurkan menara kokoh di kejauhan. Gron terlempar seperti peluru, melayang jauh dari medan perang. Di lokasi benturan, sebuah lubang raksasa yang sangat dalam tercipta. Jika bukan karena pedang itu, pukulan tadi sudah menghancurmu, Bone Crusher bergumam. Dia yakin, tapi dengan luka seserius ini, aku tidak percaya kau masih hidup. Di udara, aliran cahaya hijau menyelimuti Gron saat dia menggunakan seni penyembuhan. Dia mendarat dengan kuat, menancap dalam ke tanah yang retak. Pemandangan menjadi sunyi di wilayah dengan arsitektur tengkorak raksasa. Tiba-tiba, bola energi ungu terang muncul di langit. Gron berdiri, seluruh tubuhnya meledak dengan aura sihir ungu yang ganas, rambutnya memutih. Bone Crusher berseru ngeri, teknik pedang hukuman langit, bentuk kedua. Gron melancarkan teknik pedang petir hukuman langit ilusi sementara Bone Crusher menggeram menantang dari bawah. Bentuk kedua turun, pedang petir raksasa melesat lurus menuju target. Ledakan destruktif menenggelamkan segalanya dalam cahaya ungu. Aliran energi yang ganas merobek menara kokoh itu. Setelah guncangan, menara itu hanya tersisa puing-puing yang hancur. Di tengah asap dan debu, Gron berdiri di sana, kilatan petir terakhir menghilang saat dia kembali ke bentuk aslinya. Dia berdiri tegak, tatapannya yang teguh melihat ke depan. Mata hijaunya memancarkan tekad yang dingin. Namun Bone Crusher melayang di udara, benar-benar aman dan mengakui bahwa dia hampir saja dihabisi. Dia mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir, Gron adalah orang pertama yang memaksanya menggunakan teknik ini. Sebuah bendera energi raksasa muncul, itu adalah segel bawaan panji pertempuran abadi. Gron tertegun, menggumamkan nama panji pertempuran abadi di benaknya. Bone Crusher mengubah energi menjadi senjata, menggeram, sekarang, bawa kebanggaan itu ke neraka. Menyadari teknik yang familiar, Gron tanpa sengaja bertanya, Faye? Bone Crusher terhenti, bingung dengan pertanyaan tak terduga darinya. Dia terdiam, menundukkan kepala merenung dalam kebingungan. Pemandangan tiba-tiba beralih ke masa lalu. Sebuah tangan menyentuh leher Gron, memperlihatkan tato angka Romawi II. Dalam ingatan itu, para pahlawan sedang membicarakan Gelong, si gila pembasmi iblis yang akan mereka temui. Pahlawan wanita berambut pirang itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Mengapa puncak gunung itu bulat dengan sempurna? Seketika,
gunung itu mulai bergetar hebat, memperlihatkan sepasang mata merah raksasa dari makhluk purba yang terbangun. Di masa lalu, kelompok pahlawan menghadapi makhluk raksasa yang baru terbangun. Pahlawan wanita berambut pirang itu berseru ketakutan. Itu troll Gunung Bundar. Monster raksasa itu mengaum dengan suara yang mengguncang langit dan bumi, memegangi kepalanya dengan kedua tangan karena marah. Ia berteriak kebingungan, mengapa puncak gunung ini menjadi tajam? Pendekar pedang berambut pirang keabu-abuan itu langsung menyadari. Itu adalah teknik pedang hukuman langit, bentuk pertama, membuat rekan-rekannya terkejut. Seberkas cahaya menyilaukan, setajam pedang, menembus dada batu monster itu. Kaki raksasanya, yang merupakan bagian dari gunung, mulai retak dan hancur berkeping-keping. Kehilangan penyangga, tubuh besar troll itu mulai jatuh ke belakang. Di tengah kekacauan, Sage Sofia mengangkat tangan, memanggil bola cahaya pelindung. Perisai suci menyelimuti seluruh tim, melindungi mereka dari guncangan yang disebabkan oleh runtuhnya raksasa itu. Ketika debu menghilang, yang tersisa hanyalah tubuh monster yang hancur tergeletak di tanah tandus. Darah hitam menyembur keluar, mewarnai merah seluruh area berbatu tempat ia pernah menjadi bagian dari gunung. Bahkan gigi taringnya yang besar bergetar dan pecah berkeping-keping. Keempat pahlawan berdiri tegak, siap menghadapi tantangan berikutnya. Tapi kemudian dari genangan darah, sesosok bayangan menjulang berdiri, seluruh tubuhnya berlumuran darah musuh. Itu adalah Gelong. Ia menyipitkan mata ke arah kelompok itu dan bertanya, Mirovi, apakah ini tiga pembantu yang kau sebutkan dalam surat? Pendekar pedang berambut pirang keabu-abuan itu menjawab, mengapa nada bicaramu begitu bermusuhan? Mulai sekarang kita adalah rekan tim yang berjuang bersama melawan Raja Iblis. Gelong menjawab dengan dingin, hanya itu, tidak lebih dan tidak kurang. Menarik garis yang jelas akan lebih baik untuk kita semua. Setelah mengatakan itu, prajurit agung itu berlutut, tampak kelelahan setelah pertempuran yang tidak disaksikan siapapun. Ia berdiri, membalikkan punggungnya dan berkata, emosi yang terlalu dalam hanya akan menjadi beban, atau bahaya laten. Gelong menghela napas. Kelelahan dan kekejaman pertempuran masih terlihat jelas di matanya. Dalam ingatan, Ksatria baju besi pernah menentang Gelong. Aku tidak setuju dengan hal itu. Gelong, dengan wajah berlumuran darah, membalas dengan dingin. Setuju atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Pendekar pedang berambut pirang keabu-abuan itu mencoba menengahi. Tolong maafkan dia, karakternya memang sulit seperti itu. Biarkan dia berpegang pada prinsipnya. Mungkin nanti aku juga tidak akan. Satria dalam baju besi tertutup itu berpikir dalam hati, memiliki persahabatan apapun dengannya. Kembali ke masa kini, Bonek Raser dengan gemetar bertanya kepada Gron, rekan setimnya yang dianggap telah mati, benarkah? Itu kau? Gron tersenyum tipis membenarkan, ya. Bonek Raser meledak dalam kebahagiaan, hebat, kau juga masih hidup. Ia bergegas memeluk erat rekan lamanya itu. Merasakan air mata yang hangat, Gron terkejut, mengapa menangis? Ini tidak seperti dirimu. Bonek Crusher terisak menjelaskan, aku hanya tidak menyangka bisa bertemu rekan setim lagi. Gron menundukkan kepala, suaranya penuh penyesalan. Aku minta maaf, jika saat itu aku melakukan yang lebih baik, kalian semua tidak akan harus. Tiba-tiba, dua penjaga iblis yang panik menerobos masuk. Ada apa, Komandan? Dari sudut pandang mereka, Bonek Crusher berdiri sendirian di tengah ruangan yang hancur. Ia membentak keras, ini tidak ada hubungannya dengan kalian, keluar. Sementara itu, Gron duduk beristirahat, mengabaikan para bawahan yang berbisik-bisik. Salah satu iblis mendengar erangan pelan, lalu berbisik, bahkan dengan lapisan pertahanannya, dia masih kesakitan. Pantas saja dia menangis seperti itu. Iblis yang lain buru-buru menutup mulutnya. Gron meletakkan tangannya di lengan Bonek Crusher, menggunakan seni penyembuhan. Bonek Crusher bertanya dengan lembut, Gelong, selama ini, apakah kau selalu merasa bersalah atas apa yang terjadi? Gron hanya diam. Ia memotongnya, sudah, aku selalu merasa terganggu setiap kali kau mengoceh tentang melakukan yang lebih baik, jangan mulai lagi. Gron bertanya balik, apakah aku benar-benar sering mengomel? Bonek Raser tiba-tiba berteriak, sakit sekali. Gron menjawab, tahan sebentar, kau sudah mematahkan lebih dari selusin tulangku. Ia berbisik mengakui, aku hanya takut sakit, itu sebabnya aku harus memakai baju besi tebal seperti itu di masa lalu. Setelah semuanya beres, mereka duduk bersama. Bonek Raser bertanya, jadi kau bereinkarnasi menjadi anggota klan kami. Bagaimana dengan Faya? Gron menjawab, benar. 2 tahun lalu, aku menemukan adikku, Faya. Gron tertegun bertanya kepada rekan lamanya, jadi kau berganti jenis kelamin? Ia masih tidak percaya dengan matanya. Bagaimana kau bisa menjadi anggota wanita dari ras iblis? Bonek Raser meliriknya, ekspresinya penuh makna saat ia dengan santai memakan buah.
Ia tersenyum membalas sebuah fakta yang mengejutkan. Aku selalu menjadi wanita. Gron terdiam, sangat terkejut hingga tersedak air liurnya. Ia tergagap dalam keterkejutan yang luar biasa. Hah, Bone Crusher menghela napas kesal. Kenal selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya, dan kau mengira aku laki-laki selama ini. Gron tiba-tiba teringat perkataan seorang teman lama bahwa ia sangat buruk dalam menilai orang. Ia bertanya dengan putus asa, selain aku, yang lain semua tahu, dan menerima jawaban yang menyakitkan. Semua orang tahu. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Gron bertanya dengan kesal, tetapi Bone Crusher membalas, mengapa kau tidak bertanya? Aku pikir kau sudah tahu. Gron masih mencoba menyelamatkan kesalahannya. Aku kira kakak perempuan yang Faya panggil padamu adalah gelar militer. Percakapan canggung itu terhenti ketika Bone Crusher bertanya tentang Sula yang tertidur pulas, dan Gron menjelaskan bahwa gadis kecil itu perlu istirahat setelah menempa senjata. Bone Crusher memperhatikan patung-patung kayu kecil yang diletakkan di atas sebuah peti. Ia menghitungnya lalu bergumam, 1, 2, 3, 4, 1 orang hilang. Matanya menjadi jauh, tenggelam dalam pikiran tentang rekan setim yang telah tiada. Ia tiba-tiba bertanya pada Gron, melihat tangan yang diperban, mengapa kau membenci dirimu sendiri? Gron menjawab dengan serius, untuk mengingatkan diriku sendiri, bahwa aku harus melakukan yang lebih baik di masa depan. Matanya bersinar dengan tekad baja. Kali ini, aku akan menyapu bersih kejahatan sepenuhnya, dan melindungi semua orang. Bone Crusher tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan yang berapi-api itu. Ia menatapnya penuh tantangan, hanya dengan dirimu saja, tetapi Gron hanya diam menghadapi keraguannya. Bone Crusher menyeringai, jika itu untuk menghajar orang jahat, tentu saja aku ikut. Genggaman tangan yang kuat antara Gron dan Bone Crusher secara resmi menandai aliansi baru. Dua tangan saling menggenggam, sebuah sumpah tanpa kata terukir di antara dua rekan lama. Di atas peti kayu, patung-patung kecil mengingatkan pada citra tim pahlawan di masa lalu. Kenangan tentang 5 pahlawan agung, yang pernah berjuang bahu-membahu, tampaknya masih utuh. Bone Crusher mengungkapkan bahwa pembunuhan terhadap iblis-iblis berbakat bertujuan untuk menahan mereka sekaligus untuk memperkuat kekuasaannya sendiri. Dia menjelaskan bahwa karena Raja Iblis yang menjabat tidak melakukan manajemen, mengendalikan iblis-iblis di sini menjadi sangat sulit. Bone Crusher dengan sedih mengakui, terkadang dia masih merasa logikanya ditarik oleh naluri iblis dari tubuh ini. Gron juga bersimpati. Dia mengakui bahwa menjadi iblis telah membuat dirinya sedikit berbeda. Bone Crusher bertanya balik dengan penasaran, berbeda bagaimana? Gron menjawab bahwa kepribadiannya menjadi lebih lembut dan cara menghancurkan musuh juga kehilangan kreativitasnya, membuat Bone Crusher terdiam. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berambut pirang muncul, memanggil Gron paman dan dengan polos bertanya tentang kakak perempuan besar di sampingnya. Bone Crusher segera terpikat oleh kelucuan gadis itu, berseru, wah, wajah kecil yang sangat imut. Gron memperkenalkan, gadis itu adalah Faya, adiknya, yang juga telah bereinkarnasi menjadi iblis seperti dirinya. Menggendong Faya, Bone Crusher menyuruh mereka berkemas untuk pindah ke ruang bawah tanah rahasianya yang lebih luas dan tersembunyi. Gron membawa barang bawaan, bersama Faya mengikuti Bone Crusher ke lorong tersembunyi di dalam gua. Di dalam ruang bawah tanah, Gron terkejut melihat gudang informasi intelijen raksasa yang telah dikumpulkan Bone Crusher selama 2 tahun. Peta kekuasaan dipenuhi informasi tentang generasi Raja Iblis, menunjukkan bahwa pembersihan berdarah telah dan sedang berlangsung. Gron berbalik, membentak Faya, jangan perlakukan aku seperti boneka lagi. Faya merasa canggung dalam pakaian barunya, bertanya-tanya apakah itu bagus tetapi merasa tidak nyaman untuk menempa. Bone Crusher bangga dengan keahliannya, sementara Gron memuji pakaian itu memiliki gaya kerajaan, meskipun diam-diam memikirkan gaun rumput yang dia buat sebelumnya. Melihat dirinya di cermin, Faya mendengar Bone Crusher beralasan bahwa karena bahan baku terbatas, dia harus membuat pakaian bergaya pulau. Bone Crusher mengobrak-abrik barang, berpikir Faya membutuhkan aksesori jepit rambut tambahan. Gron tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut pada benda yang baru saja ditemukan Bone Crusher. Dia tertegun saat menyadari benda itu adalah gema laut jiwa. Bone Crusher menjelaskan itu hanya cangkang kerang yang dibayarkan oleh sekelompok iblis gunung sebagai biaya jalan, tetapi Gron menegaskan ini adalah artefak kuno dari 300 tahun yang lalu. Gron menjelaskan bahwa artefak ini memungkinkan seseorang memasuki jiwa orang lain untuk melihat kembali ingatan masa lalu mereka. Bone Crusher berkomentar bahwa fungsi cangkang kerang itu terdengar seperti alat untuk memata-matai rahasia orang lain. Gron mendapat ide berani, menggunakannya untuk kembali ke saat mereka gugur dalam pertempuran. Dia ingat bahwa pada saat itu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyadarinya. Dengan wajah penuh tekad, Gron menyarankan Bone Crusher untuk memasuki jiwanya guna mencari tahu alasan sebenarnya di balik reinkarnasi mereka.
Meskipun sedikit bingung, Bone Crusher tetap setuju dengan tegas. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mata berapi-api menyatakan, ayo lakukan. Gron memuji keandalannya lalu dengan santai menyuruhnya memasang separuh sisanya, membuat Bone Crusher tercengang. Ketika Gron menjelaskan bahwa itu hanya berfungsi jika utuh, Bone Crusher berteriak bahwa separuh sisanya telah hilang. Dia mengakui bahwa sekelompok iblis dari tanah tak bertuan telah mencurinya bersama banyak perbekalan lain beberapa bulan lalu. Gron mempertanyakan mengapa dia tidak merebutnya kembali. Bone Crusher terpaksa mengakui dia sangat buruk dalam melacak. Gron menghela napas, menggerutu bahwa setelah bertahun-tahun, keterampilan bersembunyi yang dia ajarkan padanya sama sekali tidak berkembang. Gron mengkritik Bone Crusher dengan tajam, baik itu menguntitku atau membunuh iblis jenius, siapapun yang berhati-hati bisa mendeteksi usahamu. Bone Crusher merengek berjanji akan berlatih lebih keras, tetapi Gron segera membentak, menuntut dia harus segera memulainya. Sementara itu, di sebuah lembah terpencil, sekelompok perampok iblis berkumpul di sekitar api unggun di sarang mereka. Para perampok memeriksa jarahan, berkomentar bahwa wilayah Roundhill tidak lagi menyerbu manusia karena tidak ada lagi yang berharga, tetapi persembahan yang diterima semuanya adalah makanan enak. Dari dalam tenda, pemimpin mereka menyatakan filosofinya, lalat juga daging. Yang penting adalah ketekunan. Dia mengungkapkan rencana jangka panjang, menimbun kekuatan untuk merebut kembali tanah tak bertuan dan menghancurkan naga jahat terkutuk. Dua perampok lain dengan susah payah membawa dua peti barang yang sangat berat, mengatakan ini adalah persembahan dari sarang ular dan akan mereka buka nanti. Mereka meletakkan kedua peti itu di tanah lalu pergi. Kedua peti itu teronggok sendirian di padang rumput. Tiba-tiba, sepasang kaki muncul di bawah salah satu peti, dan mulai bergerak dengan aneh. Di dalam peti transparan, Gron dan Bone Crusher bersembunyi, bersiap untuk serangan mendadak. Gron berpikir dalam hati betapa beruntungnya memiliki trik ini, membantu mereka menghemat upaya mencari para perampok, tetapi Bone Crusher tidak menyukai perbandingan yang dia buat. Bone Crusher mengusulkan untuk menyerbu keluar dan membersihkan musuh, tetapi Gron menolaknya karena jumlah mereka terlalu banyak dan mungkin ada penjaga yang bersembunyi. Dia khawatir mereka tidak bisa menjamin menangkap semuanya. Gron memutuskan harus mengamati terlebih dahulu untuk menemukan tempat penyimpanan separuh sisa artefak, sementara dua perampok di luar masih mengeluh tentang kekuatan naga jahat. Seorang perampok gemuk tanpa curiga, duduk terhempas di salah satu peti. Dia berteriak mengusulkan rencana baru. Aku bilang kita harus memancing naga jahat itu ke arah manusia. Tepat pada saat itu, peti di bawahnya hancur berkeping-keping, melemparkan perampok itu ke udara dalam keheranan. Perampok gemuk dan rekannya ngeri melihat tumpukan puing, menyadari peti persembahan itu benar-benar kosong. Dalam wujud iblis ular, Faya, adik Gron, menunjukkan kekuatan dari garis keturunan ular kuno. Dari dalam peti kayu, Gron dalam wujud ular kecil menunjuk Faya. Faya, lihatlah. Kelompok perampok sama sekali tidak menyadari, masih berkumpul di sekitar api unggun, sementara peti yang berisi dua tamu tak diundang berada tepat di depan mereka. Di dalam tenda, pemimpin bermata satu itu menyombongkan diri kepada iblis wanita di sampingnya tentang rencana pergi ke pasar gelap di wilayah Yuanshan untuk menukar jarahan dengan senjata. Iblis wanita itu membalas bahwa itu tidak perlu, karena dia mendengar pasar gelap itu telah dilenyapkan oleh seseorang yang tangguh, membuat pemimpin itu terkejut. Tiba-tiba, pemimpin itu merasakan aura pembunuhan dan berteriak, "Siapa itu?" Saat bayangan gelap Gron muncul tepat di belakangnya. Gron dengan dingin memerintahkan, "Target sudah dikonfirmasi, Faya. Hancurkan saja sisanya sesukamu." Seketika, Faya menghancurkan peti kayu, melemparkan seorang perampok gendut ke udara. Dia mencengkeram wajah perampok lain, menggeram marah, "Dasar bajingan, kalian mengambil semua makanan enak, memaksa saya makan ampas dan rumput liar setiap hari." Kemarahan Faya mencapai puncaknya. Ini benar-benar membuatku gila. Dia melayangkan pukulan telak ke perut perampok itu. Di tengah kekacauan, Faya berdiri sendirian menghadapi seluruh pasukan perampok yang menyerbu. Pemimpin bermata satu itu menggeram marah, "Salah paham, iblis ular, apa yang kau lakukan? Kau membawa gerombolan Bone Crusher ke sini." Dia melemparkan tasnya ke tanah, siap untuk pertarungan sampai mati. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berbalik meminta bantuan Gron, berpura-pura menjadi korban yang diculik dan disiksa oleh iblis wanita di sampingnya. Seberkas cahaya melintas, dan tubuh pemimpin pengecut itu terpotong menjadi dua. Pelakunya adalah iblis wanita rekan setimnya, yang kakinya telah berubah menjadi bilah tajam. Dia mencibir, "Makhluk menjijikkan. Baiklah, aku juga sudah muak denganmu." Dikelilingi oleh aliran listrik ungu, Gron menghadapi pengkhianat itu, dan dia dengan genit mengundang, "Hei, pria tampan, aku yakin kau menginginkan ini, kan?" Iblis wanita itu terus memprovokasi,
berjanji akan menjadi mainan Gron jika dia mendapatkan jarahan itu, tetapi Gron membalas dengan berubah menjadi tubuh petir ganas, bergegas untuk merebut item itu dalam sekejap mata. Para perampok yang selamat terkejut, tidak mungkin, bos dikalahkan oleh anak itu dalam sekejap mata. Gron mulai melatih Bone Crusher, menunjukkan kelemahannya, kau masih bertarung dengan kebiasaan lama, hanya menyerang saat menyerang dan bertahan saat bertahan. Saat kita bertarung, lanjutnya, aku menyadari segel bakatmu sepenuhnya dapat menggabungkan serangan dan pertahanan. Gron menjelaskan, dengan jenis segel yang mengubah senjata ini, aku bisa membagikan beberapa teknik tingkat lanjut kepadamu, lalu memanggil seekor ular energi. Ular itu melilit leher Bone Crusher. Gron memerintahkan, kekuatanku ada dalam racun ini. Jangan melawan, rasakan saja. Ikuti alirannya, kau akan merasakan cara mengoperasikan kekuatan yang sama sekali berbeda. Dia membimbing saat Bone Crusher bermeditasi. Gron menyatakan, aku akan mencontohkan sekali, dan apakah kau bisa memahaminya atau tidak, itu terserah padamu. Bone Crusher mengerti, melepaskan teknik baru persenjataan Daire, Fajar dan Senja bersinar bersama, mengubah perisai menjadi bor penghancur. Sangat bagus. Terus seperti itu, Gron memuji dengan puas, perasaan mempelajari hal baru tidak buruk, kan? Setelah sesi latihan, Gron memegang sisa artefak dan berkata, sudah kudapatkan. Ayo pulang, si konservatif. Sementara itu, di markas, Faya kecil sudah kenyang dan tertidur pulas di meja makan. Gron menjelaskan tentang artefak itu, ini sangat rapuh, hanya bisa digunakan sekali untuk melihat kembali apa yang terjadi ketika aku dan Raja Iblis saling memusnahkan. Bone Crusher menjawab dengan tatapan tegas, jangan khawatir. Bersiaplah. Seru Gron, menempelkan artefak ke dadanya dan mulai mentransfer energi. Artefak itu diaktifkan, melepaskan gelombang energi gelap raksasa yang bergejolak. Di tengah kabut asap, Gron berdiri tegak, menyelesaikan aktivasi memori. Dia berbalik memperingatkan Bone Crusher, jangan melihat hal-hal yang seharusnya tidak kau lihat. Tapi sudah terlambat, dia ditarik ke ruang memori dan mendecakkan lidah. Cih, apa yang tidak boleh kulihat? Di depan Bone Crusher, entitas raksasa seperti dewa kuno perlahan muncul dari permukaan laut yang gelap. Di ruang jiwa, patung yang digantung muncul, mengambil wujud Gelong sendiri. Bone Crusher menyindir, ternyata itu patung dewa belas kasih. Gelong memang benar-benar penuh kasih. Jiwa Gron muncul, membuatnya terkejut. Kau juga bisa masuk, ini adalah jiwaku. Saat Gron bersiap untuk memulai, ingatan tentang pertempuran terakhir dengan Raja Iblis tiba-tiba menyerbu. Pergilah, kata Gron, mendorong Bone Crusher ke dalam aliran memori yang kacau. Bone Crusher terseret ke dalam aliran cahaya merah menyala, langsung menuju pusat pertempuran masa lalu. Dia menyaksikan momen kehidupan masa lalunya, Satria Baju Besi, dikalahkan oleh serangan fatal. Melihat baju besi yang hancur, Bone Crusher berbisik, jadi ini adalah ingatan Gelong. Setelah aku mati. Dalam ingatan, Gelong yang penuh luka, mengakui bahwa dia telah terpojok. Raja Iblis, dalam keputusasaan, memutuskan untuk menggunakan rencana cadangan, otoritas milik orang lain. Dia meneriakkan nama teknik pamungkas, perampasan tubuh samsara kejam, bertujuan untuk mereinkarnasi jiwa ke iblis berbakat lainnya. Meskipun tubuhnya hancur, kehendak Raja Iblis tetap abadi. Jiwanya mencari inang baru di tengah aliran energi yang kacau. Mata Bone Crusher tiba-tiba tertuju pada sosok yang dikenalnya. Dia memanggil nama itu dengan sedih, Sofka. Pahlawan wanita berambut putih Sofka terbaring tak bergerak di lautan darah, telah mengembuskan napas terakhirnya. Jiwa Raja Iblis berbisik, meskipun proses reinkarnasi terganggu, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Tetapi dia yakin bahwa dia akan terus ada di dunia ini. Bone Crusher sangat terkejut saat menyadari kebenarannya. Gawat. Raja Iblis juga telah bereinkarnasi. Ingatan itu hancur berkeping-keping, mengakhiri perjalanan ke masa lalu. Jatuh ke ruang gelap lain, Bone Crusher bingung di mana dia berada, tetapi bertekad untuk melaporkan berita ini kepada Gelong.